Pairing. Mantap. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah menghadirkan Islam di atas muka bumi ini, sehingga menghantarkan kita memahami kebenaran hakiki itu berlandaskan terhadap filter akal, dan bukan hanya akal-akalan. Salam serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita arti sebuah kebenaran, sehingga tidak mudah bagi orang-orang kafir, penyembah makhluk, untuk menipu kita sebagai perpanjangan tangan setan yang senantiasa menggiring manusia untuk menyembah kepada makhluk Tuhan selain daripada Tuhan itu sendiri. Sahabat api apologet Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah Jumat berkah hari ini kita kembali berjumpa dalam tema yang masih sama, apa fungsi akal dalam agama. Harapan kita kali ini ada dari teman-teman kita non-muslim yang bisa hadir untuk memberikan jawaban terkait dengan tema ini. Kenapa masih Kristen? Kenapa masih Islam? Adakah akal Anda bisa sampai kepada kebenaran? Sebagaimana yang Anda imani hari ini, kan gitu ya teman-teman sekalian. Maaf saya tidak fokus karena saya membaca chat-chat teman-teman di YouTube, mana tahu ada masalah lagi di sana. Ternyata alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Semangat siang. Halo. Halo, siang, semangat siang. Dari Katolik, Protestan, teman-teman Muslim dimohon dengan hormat pengertiannya untuk tidak mengajukan permintaan. Kita mau diskusi dulu dengan teman-teman kita Kristiani. Halo, Assalamualaikum semangat. Mas semua. Waalaikumsalam. Agak karya Mas semua. Baik, alhamdulillah.
Semoga sukses selalu Bang Suma. Amin. Islam Bang Makasih. Suma. Oh iya, ini Komal spesial untuk diskusi lintas agama. Terima kasih. Siap Bang Suma, turunin aja saya Bang Suma, turunin aja Bang Suma. Oke baik saudaraku, makasih. Sehat selalu ya. Iya. Iya Bang Suma, Tomang Kasar. Iya, sama-sama Jaki. Mangkasar tonjak nakik ko dong. Si kamale bak Jaki penagaman ya sore batang. Kresik-kresik ya. Ya, silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Mohon supaya yang masih merasa muslim untuk tahan diri dulu. Kecuali kalau Anda sudah tidak merasa muslim lagi, boleh Anda naik sini. Tapi kalau masih muslim, belum dibaptis, belum pindah rumah ibadah gereja, mohon untuk tahan diri agar jangan naik ke atas dulu. Kecuali kalau udah pindah, Bang, ya saya sudah pindah ke Kristen, sekarang saya mau berdebat dengan abang. Boleh naik, silakan. Tapi jangan pula nanti pura-pura jadi pendeta kalau baru murtad. Ada kan kemarin kayak gitu kan, baru juga murtad karena cewek, muncul mengaku-ngaku pendeta. Sahabat Sifani barakallah. Silakan saudaraku non muslim ajukan permintaan. Naik, kita dialog tema kita ini, silakan. Ayo, naiklah ke sini. Kita diskusi pelan-pelan. Semangat siang. Kita diskusi pelan-pelan. Semangat siang. Halo. Halo. Kita turunkan ya Bang ya. Halo. Iya, halo. Halo, Dari Bang Juma. halo juga Katolik Protestan. Katolik Bang Juma. Katolik. Ya Bang. Silakan buka kameranya. Gak bisa nih Bang Juma. Apa yang lucu ya? Hah? Kenapa? Ya? Kena penyakit asma atau apa ini? Halo Bang. Bang Juma, Iya. kawanku gak percaya sama Tuhan. Bagus itu, nggak apa-apa. Berarti dia tidak percaya dirinya kalau dia punya otak akal. Halo, Dinda, Andi, apa kereba? Karena baji. Baji, madising. Disimut. Berapa namanya, Jek? Bang Juma. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bang. Kemarin ada tadi Pak aku ada DM itu. Oh iya betul. Saya sudah balas DM-nya. Gimana perkembangan keyakinannya? Apa sudah Iya Bang. masih ada pertanyaan kah atau gimana? Udah yakin sih Bang. Udah yakin tentang Islam? Terus kapan rencana? Itu misalnya Bang kita mau syahadat itu kita harus kemana ya bisanya? Di sini juga bisa. Di Komal ini bisa ya? Iya. Iya. Halo Bang Juma. Iya, halo juga. Izin bertanya Bang. Iya, dari mana, Katolik Protestan? Katolik. Iya, silakan. Kenapa? Bertanya lagi saja, apa saja yang kita mau pertanyakan, apa-apa sih dengan Bang Suma itu.
Jadi kalau mau syahadat di sini, Dinda, pertama adik ini harus serahkan KTP-nya dulu ke saya atau kepada tim API. Untuk apa KTP itu? Untuk kita buatkan legalitas sertifikat mu'alaf. Jadi itu sebagai legalitas negara supaya semua orang tahu kalau adik ini bukan lagi Kristen melainkan Islam. Jadi kalau ada apa-apa, ada bukti secara hukum bahwa kita sudah Islam. Nah, kirim ke saya dulu, habis itu tanda tangan di atas kertas supaya kami cantumkan di atas sertifikatnya itu tanda tangan Dinda gitu. Jadi nanti sertifikat itu dipakai untuk untuk mengganti KTP yang tadinya Kristen menjadi Islam di Dukcapil dengan membawa sertifikat mualaf dari API. Begitu. Oh, nanti kalau udah mualaf itu dikasih sertifikat begitu ya, Bang? Iya, itulah fungsinya KTP diserahkan ke Apologet Islam Indonesia sebagai yayasan resmi, sebagai perlindungan hukum kepada adik Andi dan juga supaya terjalin komunikasi antara Yayasan Apologet Islam Indonesia sebagai pembina mualaf dengan adik ini. Gitu. Jadi kalau misalnya hari ini mau mualaf, ayo kita prosesi syahadat, tinggal kirim KTP-nya ke saya. Gitu. Habis syahadat langsung aku DM abang kirim KTP gitu ya? Iya, betul. Kapan kira-kira? Jangan nunggu waktu lama. Kalau memang mau sekarang, DM sekarang, kita proses syahadat sekarang, kan gitu. Biar deg-degan deh. iya, pasti itu pasti. Karena ini lintas iman, lintas kepercayaan, kan gitu. Kalau mau sekarang, mumpung kita sehat, kita syahadat sama-sama, kirim KTP-nya ke saya, nanti dibuatkan sertifikat, kita kirim sertifikatnya, nanti di sana dicetak, habis itu bawa ke Dukcapil untuk ganti KTP. Hari ini juga hari Jumat berkah. Jadi kalau adik mau syahadat sekarang itu lebih tepatnya, lebih baik lah, berkahnya bagus kalau hari Jumat. Habis syahadat aku langsung DM KTP gitu ya, Bang? KTP dulu, habis itu syahadat. Oke, Bang. Iya. Gak usah ragu, kita bersama dengan pencipta langit dan bumi. Kita enggak diajak kemana gitu, kita diajak ke surga kok. Nomor WA admin abang ada nggak buat gitu? Kirim KTP. Saya cek dulu deh, saya ajak dulu Bang Handi naik atau tim yang lain untuk ini. Dinda Nora mungkin mau ke atas, nanti minta nomor HP-nya ada ini. Kalau mau kita nanti kirim ke Dinda Nora, nanti Dinda Nora yang sampaikan ke Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau nomornya sama saya. Boleh. Dan Bang Handi. Atau saya WA dulu Bang Handi bentar. DM. Mau DM saya ya? Ini bisa keluar kah? Bentar. Oh, bisa. Wandinya sebentar dulu. Wandi dibawa dulu ya, belum bisa open cam Wandi. Ini nanti kalau sudah beberapa anak muda-mudi yang bersyahadat, bagusnya nanti dibuat kajian online untuk para mu'alaf usia belia kayak adik Andi ini, supaya menjadi motivasi bagi anak-anak kita, karena banyak anak-anak kita itu sebenarnya mau masuk Islam, tapi mereka takut, segan dengan kondisi keluarga dan
Ya. Ya betul bang. Orang Bali bang, dia pengen masuk Islam tapi takut. Dia katanya takut juga. Iya. Tapi dia orang Bali. Iya, banyak gitu, banyak yang DM saya. Abangku, saya sudah yakin Islam itu benar. Saya mengikuti Bang Suma cukup lama dan semua yang Bang Suma sampaikan itu datanya benar sekali. Dan saya tidak ragu lagi tentang Islam. Cuman saya takut orang tua saya, itu aja masalahnya. Nah, dengan kita buka live, kita naikkan para mualaf anak-anak ini yang masih muda-muda, yang masih ya segar-segar otaknya, itu akan menjadi contoh motivasi untuk yang lain. Si Andi, halo. Ya. Itu coba, Ya. coba periksa WA-nya. Itu centang 1 loh. Bentar. WA-nya centang 1. Waduh, salah pecet Gurunda, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir mau syahadat ini- juga ini. Enggak lah Gurunda. Ya, insya Allah saya bentuk di Sulawesi Barat ya Gurunda ya. Insya Allah Jadi saya ya, lagi Dek? berusaha. Hah? Iya, jadi ya. Saya lagi mengumpulkan teman-teman Gurunda ya. Baik, Di bawah baik. aja Gurunda. Waduh, salah pencet tadi tetap layar. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kasih Dinda, makasih. Bentar aku DM ulang bunda, kayaknya salah. Centang 1, Dek. Iya, ada beberapa tuh yang ini. Teman-teman yang nonton ini, adik-adik yang nonton ini yang nge-DM saya, tolong supaya beranikan diri, ini sudah ada bukti kan. Beliau dari keturunan raja. Jadi kalau orang Toraja itu keturunan raja itu. Kalau Toraja. Saya punya keluarga kemarin aja pesta kematian nenek. Itu meriahnya pesta kerajaan. Kemarin pas kematian nenek itu 37 tedong digeret. Sama. Itu memang kayak gitu. Saya punya nenek itu waktu dia meninggal juga begitu. Jadi luar biasa memang. Kalau keturunan raja yang dari non muslim tiba-tiba masuk Islam seperti ini, masya Allah. Satu Centang 1. Masih centang 1, bentar bang. Loh, centang 1 di sini. 0851. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Foto profilnya kan kamu dengan ada satu perempuan kan? Pak Ustadz Dio, Bang Jul, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum semuanya. Lagi makan, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, centang 1. Enggak, kalau nelpon tetap centang 2 kecuali memanggil. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dinda, Masya Allah, sehat semuanya. Dinda Julius, Bunda Rahma, Ketua, Sekretaris, dengan Bunda Rahma Bendahara, Dinda Nora, Divisi Sosmed. Luar biasa kalian, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa aman terkendali. Lanjut. Itu DM ya, Dinda DM ya. WA. Oh, Iya, udah dikasih WA-nya. nomornya. Sudah. Ah, mungkin jaringan kali. Salah angka dia. Oh,
salah angka. Iya. Kanda, izin sebentar Kanda. Iya, Dek. Sudah aktif WA-nya, Dek? Ini Bang. Ada aktif. Oh, dia minta WA saya sebentar. Tuh. Andi naik Andi. Sudah centang 2. Udah. Coba Andi naik. Kirimkan. Oh, sebelum naik kirimkan aja foto apanya, Dek. KTP-nya. Gurunda. Waalaikumsalam. Sabar ya. Iya. Ya. Sebentar ya anak gembala ya. Gimana, aman? Saya lagi WA Bang, minta KTP-nya. Mana KTP-nya saya bilang. Oke. Ya, ada beberapa dari anak muda dari Oten yang nge-DM saya juga itu faktor karena takut sama keluarganya. Mereka masih mahasiswa, ada yang kos-kosan juga, tapi yang mereka khawatirkan itu kalau sampai orang tuanya putuskan biaya kuliah, mereka mau kayak mana gitu. Tapi dia sudah pasang diri untuk meyakini kalau Islam itu adalah agama yang hak. Dia udah yakin, karena dengan mereka menyadari bahwa dengan mereka masuk Islam, mereka tidak meninggalkan Yesus. Dengan masuk Islam, mereka justru bersama dengan Yesus. Itu yang mereka tangkap dari penjelasan-penjelasan kita, dan memang faktanya begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga aja banyak yang menjadi contoh. Gitu teman-teman sekalian. Semoga semuanya bisa jadi contoh bagi yang lain, bahwa dengan berislam maka Anda menjadi pengikutnya Yesus. Jangan ragu tentang itu. Karena Yesus sendiri adalah orang soleh. Yesus menekankan agar orang itu senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Gitu. Bukan tunduk kepada manusia untuk menuhankan sesamanya makhluk. Bukan. Tetapi tunduk kepada perintah Tuhan untuk menyembah hanya kepada Tuhan dan tidak menyembah kepada utusannya. Banyak data di dalam Bible yang mengatakan dan menjelaskan itu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi dengan mereka masuk Islam bukan meninggalkan Yesus, malah satu kapal dengan Yesus orang-orang yang masuk Islam itu. Tidak pindah kapal mereka, malah mereka ya menjalani hidup ini bersama dengan Yesus bila mana mereka masuk menjadi penganut agama Islam. Halo saudara Ahmad Rashid.
Dia bilang, bentar bunda aku telepon ibu aku dulu, aku mau ngomong ke dia dulu, katanya. Boleh. KTP udah dikirim belum? Oke deh, aku bilang, ya sebentar dulu bunda, katanya. Iya, nggak apa-apa. Halo saudara Ahmad Rashid. Rashid Ahmad, Kristen Muslim? Muslim kayaknya nih. Siapa tahu Saudara, apa yang mau siapa tahu sudah dibaptis mitawa. Karena di Islam susah. Gurunda ini Komalta. Kadang ini Gurunda otomatis masuk gitu loh. Tiba-tiba kita masuk termulti. Oh gitu. Jadi kita harus sharing semua, kita harus turunkan. Jadi kalau aku monitor itu aku turunkan semua yang muslim biar moderator tuh nggak salah menaikkan. Jadi dicek dulu ya saudaraku moderator, dicek dulu baru dinaikkan biar nggak mengganggu diskusi. Karena Gurunda juga aku tengok ya kadang hilang konsentrasi kalau lagi diskusi saudara-saudara muslim kok naik ya. Gitu Gurunda. Jadi mereka kadang kaget loh, kok tiba-tiba aku di atas. Ya ada memang pengaturan, ada TikTok yang gitu Gurunda. Tiba-tiba kita udah saudara Peng Cipu Kristen. Cipu Kristen. Kalau sudah disapa nggak menjawab langsung saja diturunkan. Oh, iya. Ikan. Nah, kalau sudah pakai kopi ya begitu nggak usah dinaikkan, pasti muslim. Ikan kan bunda, bisikan hati namanya, tapi tertulisnya ada ikannya dah. Bisikan ikan berarti. Eka Sari. Eka Sari pasti muslim ya. Ngerumpi itu ya tiba-tiba termulti dia padahal dia lagi di pasar. Tiba-tiba naik ya. Tiba-tiba multi gitu ya. Gurunda. Iya. Saya juga begitu. Tiba-tiba kok saya mungkin karena kita pernah diundang kata Ustadz dia tadi. Wak Haji. Kristen Muslim kayaknya Wak Haji. Wak Haji Muslim. Putra asli yang muslim itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, senang sekali saya bisa satu komar sama Gurunda Bang Juma. Ya alhamdulillah. Ya Bang. Bang Juma gimana, sehat Bang Juma? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, kalau misalkan mau jadi anggota API gimana itu caranya? Sekretaris ada di sini, mungkin bisa jelas. Pak Bang Julius, kok Julius makan tadi Gurunda. Boleh, Abang daerah mana? Bang Putra daerah mana? Itu. Apa? Beliau masuk mau jadi anggota API Bang. Anggota ya domisili di mana dulu? Oh, domisili di Jakarta. Oh, di Jakarta. Siap. Itu bisa. Enggak. Bang, itu banyak yang tapping suruh turun katanya. Jadi enggak enak. Jangan diliatin. Enggak usah. Turun. Iya, saya turun. Udah semuanya semoga DM aja Bang, kalau di Jakarta DM aja, nanti kita arahkan ke teman-teman Jabu. Oke, siap. Syukron untuk semuanya, semoga sehat walafiat, diberikan umur yang panjang dan barokah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wih, ini sadis-sadis Lady nih Diana. penontonnya. Lady Diana. Lady Diana almarhumah. Bunda Rahma. Ya mendiang dong kan, bukan muslim. Lady Ini kenapa berlomba Diana. umat Islam minta permintaan ya? Diana. Memang Islam yang Ya minta moderator permintaan. itu loh, pilih lah yang dinaikkan. Berlomba semua menaik. Di seleksi yang dinaikkan. Di seleksi yang dinaikkan. Nama-nama muslim yang jelas muslimnya nggak usah dinaikkan. Muslim semua kayaknya. Siapa? Zendebat. Aku ini dulu. Aku sortir dulu di permintaan. Nih nama-nama Islam ini. Wih, banyak kali. Kayaknya otomatis ini. Mungkin sudah dikasih tahu sama Burunda tapi masih kepala batu. Assalamualaikum. Saya dari Muslim bang, turunin aja bang. Itu ya nanti ku sortir dulu ini yang muslim ini biar moderator ini naikkan yang sibuk untuk penyanyi di dalam kecil saya ke volume la ilah sibuk nak kelong. Halo teman-teman yang baru naik, silakan naik turun naik turun. Ini kenapa muslim semua yang minta permintaannya? Apa kurang jelas pengumumannya ya? Tapi Gurunda mungkin itu yang aku bilang tadi, ada akun-akun yang otomatis begitu masuk di sini langsung otomatis termulti Gurunda. Ya mereka nggak sengaja ini. Jadi moderator Coba itu ditanya. tolong dicek dulu, dicek itu yang mau dinaikkan. Wah ini sih, udah habis nih yang multi. Ibu Supina, semangat siang Ibu. Halo Ibu. Ibu Bapak. Bapak Ibu. Ada onde-onde kah? Muslim. Begini ya, saudara Muslim yang tercinta di bawah. Di sini karena kita menunggu si Andi, dia lagi nelpon ibunya. Insya Allah nanti kalau dia monitor, dia nanti WA saya, kirimkan KTP-nya. Keputusan entah dia nanti jadi mau syahadat atau tidak, kita tunggu aja. Jadi saudara Muslim, kalau yang mau minta naik kan sadar tuh dia sudah di atas. Nah, langsung pencet keluar aja gitu loh. Karena apa? Kalau dia bilang tidak sengaja, dia masih sempat menyapa. Iya, Mbak. Halo, Assalamualaikum, Bang. Gimana? Nah, itu kesengajaan sebenarnya. Nanti kalau kita tegas di sini seolah-olah kita ini tidak menghargai. Sebenarnya sudah dikasih tahu yang naik itu Kristen, kecuali kalau kamu mau dibaptis. Iya, Bang. Itu sebenarnya sudah kata-kata yang sangat pedas loh. Gitu loh. Di sini kan mau diskusi. Kita masih menunggu. Nah, kalau nanti ya ada berapa menit lagi dia tidak ada kabar, ya kami turun biar aja Bang Zuma berdiskusi gitu. Kami pun tidak gila pansos di sini ya. Tidak gila pansos kami di sini. Insya Allah tidak ada seperti itu. Kami menghargai, menghormati Bang Zuma. Ya, bukan berarti kami mau nebeng, mau gila pansos itu tidak ada. Jadi tenang saja saudara Muslim di bawah. Kami tahu diri dan tahu aturan juga. Begitu. Iya. Cuman kebetulan tadi ada yang mengaku mau bersyahadat. Iya. Makanya Dan saya memang tunggu. sudah diskusi beberapa hari kan memang. Ya dari tadi malam dia kan Bang? Iya, lewat DM juga. Ya Kanda, mungkin sebagian kawan-kawan muslim itu ini Kanda
dilihatnya, oh ini di atas tuh muslim semua, ya udahlah naik juga lah aku gitu mungkin kan. Jadi kawan-kawan di bawah mungkin nggak atau mungkin ada yang belum kenal. Semua yang naik di atas ini moderator roomnya Bang Zuma, teman-teman ya. Jadi kalau kawan-kawan muslim yang bukan moderator atau mungkin bukan pengurus pusat, nggak dinaikin, jangan marah, jangan baper ya. Tetap aku yang paling ganteng di Jabodetabek. Jadi intinya kalian harus stay cool, santai. Semua di sini karena arahan Bang Zuma juga ya, teman-teman kami di info ke grup ada instruksi masuk room, jadi kita masuk. Nanti kalau sudah selesai ini lanjut lagi diskusi lagi seperti biasa, kita turun semua di bawah begitu ya teman-teman ya. Semua kita sama rata semua, insya Allah sama-sama muslim, sama-sama beriman, kita semua saudara, tidak dibeda-bedakan. Cuman ini untuk pengaturan saja begitu teman-teman ya. Lanjutkan aku. Siap. Tapi kayaknya belum ada tanda-tanda ya, Dek. Masih teleponan Lagi tadi ya. ngetik dia. Saya tanya bagaimana, Dek? Dia lagi ngetik. Sebentar ya. Kita tunggu aja dulu teman-teman sekalian. Semangat malam. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ditanya dulu, itu dia sengaja naik atau otomatis gitu? Mau ditanya ya apa sengaja multi siap benar. Betul. Mau ditahu itu penyebabnya ya Gurunda, karena begini Gurunda, berkali-kali Maki bilang yang muslim jangan naik tapi masih naik ya, mungkin itu otomatisnya, tapi ya perlu kita tanya mereka ya. Mana dia? Kita tanya. Karena pengalamanku begitu ya, kita terima dulu ya saudara Big Star. Anda sengaja multi atau gimana, atau ada mau disampaikan? Silakan. Nggak ada sebenarnya, hanya ingin gabung saja. Assalamualaikum. Mama kodonge. Salam. Sengaja enggak multi? Naik. Ya, nggak ada. Mau gabung saja itu sengaja. Sengaja dia. Bukan tadinya sekarang ini ya sengaja, yang tadinya naik itu bukan multi. Saya dari Indonesia. Kalau abang ini sengaja, abang sengaja naik gitu. Kalau yang sekarang iya. Oh, apa yang disampaikan Bang? Nggak mau disampaikan apa-apa, cuma mau ngomong tadi aja. Tadi bukan multi, tadi tiba-tiba naik. Oh jadi gitu ya Bang, yang memang ada gitu kan? Iya, saya pun terkejut tadi. Oh itu Tiba-tiba naik, otomatis. dimarahin. Gitu ya, jadi berarti moderator harus proaktif ngecek akunnya ya. Kalau Kristen Ya, gitu baru aja ya. dinaikkan. Oke Bang, Siap. siap, terima kasih ya. Oke, Ambok Tulen, Bunda, kalau Ambok ini memang kasar, Sulawesi juga, Islam juga deh kalau Ambok. Ambok, Ambok tuh namanya Muslim Kristen, Pak Ambok. Muslim. Iya, Indonesia. Mama abang sengaja multi, Bang. Bentar dulu, Tia. Abang sengaja multi atau otomatis? Otomatis. Jo, otomatis Gurunda. Jadi Gitu ya. moderator yang harus proaktif ngecek ya, biar Gurunda nggak terganggu diskusinya. Kesian. Kita turunkan Bang ya. Oke, mohon maaf. Abdul kan, ada juga orang India ini. Abdul kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muslim. Adinda Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak semuanya ya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya enggak bisa open komnya Nora ya. Oh, ini abang yang di apa? Di Sibolga itu, Bang. Iya, assalamualaikum. Kenapa dinaikkan? Saya Muslim. Itu kan dia sudah sengaja. Kok adukannya Sengaja multi. Tunggu dulu. Ini pengaturannya mungkin. Apa Ju? Tapi Gurunda itu. Bentar Bunda. Kok diturunin sama Momot? Tunggu Bunda. Adukan itu yang di Sibolga. Ada yang mau Iya. disampaikan itu kok diturunin? Gak tahu aku makanya. Nggak tahu siapa yang turunkan. Bukan aku. Aku malah baru menyapa dia tuh. Bang Adukon itu yang di Sibolga itu, yang kemarin kasus itu kan? Jadi mungkin admin tak itu Gurunda suruh cek anuta apa TikTok. Otomatisnya matikan Bang. Abang Zuma. Iya. Itu. Otomatisnya Otomatisnya, matikan biar di pengaturan Abang. Pengaturan. Bukan Bang, sebenarnya gini, izin dulu. Sebenarnya bukan otomatis. Jadi gini, ada saudara-saudara kita yang suka nge-share. Nah, kalau ketika nge-share, dia klik itu live itu, dia masuk. Tapi itu di situ buat di situ terima atau tidak gitu loh. Jadi sebenarnya itu tugas moderator mau naikkan atau Duh. Itu tugas moderator. Kalau moderator ketik silang ya udah tertolak. Sebenarnya tidak masalah itu. Nggak masalah. Nggak ada masalah itu Bang. Itu karena di-share. Saya juga sering banyak dapat share dari saudara-saudara kita live Abang. Ketika saya klik, di situ sudah ada langsung permintaan tamu, tapi kita bisa tolak kok. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke Bang Adukan aja. Silakan Kak Nora. Nah. Bang, Adukan, silakan Bang. Bang, siapa namanya lupa saya? Bang Fajar ya? Bang Fajar? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya sehat-sehat aja semua, nggak ada masalah. Semua sudah clear dan alhamdulillah berkat doa kita bersama. Dan terutama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Adinda Zuma ya. Saya terus mengikuti perkembangan, tidak masalah. Cuman saya sedang menyiapkan metode dakwah yang berbeda. Iya. Pada link kita, dan saya tidak pernah keluar dari API. Itu tolong diingat, saya tidak pernah keluar dari API. Saya tetap berada di API. Cuman untuk sementara ini saya sedang menyiapkan satu sistem yang baru untuk kembali live nantinya dengan metode yang berbeda. Oke. Jadi kepada teman-teman muslim dan semua pada netizen, saya ucapkan terima kasih atas bantuan kalian semua dan doa kalian semua. Alhamdulillah semua sudah terselesaikan dengan baik. Dan kepada tim API Sumatera Utara, saya juga aturkan terima kasih banyak. Hanya Allah yang mampu membalas semua kebaikan kita semua. Dan mari kita sama-sama berjuang berdasarkan lini kita masing-masing dan kemampuan kita masing-masing. Dan jangan pernah mundur untuk mendakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya pikir itu saja Adinda Zuma, dilanjut saja. Terima kasih. Ya, kemarin juga saya coba multi ke Adinda Zuma lagi. Tapi nggak masuk, tapi ya udah nggak apa-apa, nanti kapan ada kesempatannya mungkin insya Allah hari Jumat berkah hari ini mungkin kesempatannya bisa bertemu. Saya pikir demikian. Masya Allah. Dan Adinda Nora kirim salam kepada tim semua, Bang Glenn, Bang Faruk. Mungkin kemarin juga ada di akunnya Bang Faruk, saya coba naik kemarin juga nggak bisa gitu kan, karena mungkin terlalu banyak yang request kan, jadi nggak kebaca. Dan kemungkinan insya Allah nama akun ini akan saya ganti, nanti saya informasikan. Siap. Mungkin boleh nanya sedikit Bang Adukan? Ya.
Jadi ini sekarang udah beres lah ya. Udah aman bang, insya Allah udah aman semua, termasuk pekerjaan saya insya Allah berkat ya semuanya izin Allah dan dukungan kita bersama ya semua sudah beres. Saya tetap istilahnya aktif kembali dalam situasi yang normal kembali insya Allah. Kerjaan aman artinya bang ya? Insya Allah aman bang. Masya Allah luar biasa. Aman bang, insya Allah aman. Yang penting kerjaan bang. Udah aman bang, udah aman. Yang waktu itu saya sebenarnya nggak begitu pikirkan itu, tapi ya alhamdulillah istri saya juga ikut berjuang ya alhamdulillah ya sudah semua kita berjuang kok. Intinya berbagai model yang kita lakukan, Adinda Juma dengan caranya, Adinda Nora dengan caranya, saya dengan cara saya. Siapa kemarin itu si Supei juga dengan caranya, tidak masalah. Loading dengan caranya, tapi yang penting kita satu kekuatan dalam membentengi Islam dari pemurtadan. Itu aja intinya. Saya pikir begitu aja. Mantap. Ya. Oke ya, Adinda Juma, Adinda Nora dan semua teman-teman saya izin saya turun aja di bawah nggak apa-apa. Oke, makasih ya bang, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang bisa ada tidak? Saya suruh dia naik, saya bilang kasih tahu saja sama Bang Zuma bagaimana keadaan situasinya. Iya. Anak itu. Ya, saya bilang naik aja dek, kasih tahu saja sama Bang Zuma bagaimana keadaan situasinya di sana. Kan katanya dengan ibunya juga mau mualaf ya katanya bang ya. Kalau itu saya belum tahu kalau ibunya. Belum ada kabar terkait ibunya. Suara saya kedengaran? Iya kedengaran abang, sebentar. Iya, disuruh aja naik kalau misalnya memang ini. Iya, ini saya sudah bilang naik aja. Namanya siapa namanya? Andi Kojo. Andi Poco. Kojo. Andi Kojo. Tadi ayam siapa tuh? Disuruh kondisikan pula ayamnya. Itu apa namanya Dewa ya. Ayamnya digoreng. Bukan ayam aku, ngawur. Aku ada pelihara ayam. Ya tetangga lu. Ini Rasmi pakai filternya yang paling tertinggi ya Rasmi kalau open cam ya. Rasmi itu masih hidup. Ini cinta ini Rasmi ini. Kalau mau pakai filter yang paling tinggi ya Rasmi ya. Tertarik nih sama temanya nih. Apa fungsi akal dalam agama? Menurut fungsinya gini bang. Buka kamera, biar kami turun. Biar fungsi akal dalam agama biar kita itu berak mungkin tidak dikasih tutorial gitu. Masuk kamar mandi biar nggak dikasih tutorial gitu bang. Bang. Mungkin itu persiapannya. Ya, abang bisa open cam atau enggak? Ya biar bebas dia. Abang bisa open cam enggak? Nggak usah. Oh ya udah turun aja bang. Ngapain kau naik kalau tidak bisa? Jul, lihat Jul, filternya Jul. Astagfirullah, memang Akang ini yang paling tahu Rasmi lah ya. Nanti dia. Kayaknya nanti kalau si Andi naik, kami naikkan bang. Izin turun lah. Ya, baik. Beliau katanya masih bertanya dulu sama ibunya, ya kan? Nanti kalau apa dikonfirmasi lagi. Baik, ya, baik. saya izin turun ya bang. Ini si Rasmi sudah ada, mudah-mudahan waras dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama aku juga turun biar diskusi Bang Juma dulu ya nanti. Iya Dinda, baik. Saya sebentar lagi asar. Waalaikumsalam. Ini dicakar sama ini nih manusia satu ini. Iya. Ya, karena aku juga izin karena mau naik lagi ke atas. Iya Dinda, makasih ya. Syukron, nanti kalau ada ini lagi diinfokan aja di grup. Terima kasih kan. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Buka mic-nya. Halo Zuma, kenapa lari si Halo Nora? juga. Saya mau bertanya sama dia. Iya, sebab agama Kristen. Dibuka suaranya. Oke, saudaraku, fungsi akal dalam agama Kristen tahu membedakan antara kuasa Tuhan dengan kuasa manusia. Nah, di mana kuasa Tuhan itu tidak bisa diukur oleh nalar otak manusia. Itu kalau kuasa Tuhan. Di mana Tuhan itu bisa mati, bisa hidup, bisa jadi cahaya, jadi api. Ya, itu kuasa Tuhan. Di luar nalar manusia, di luar akal manusia. Tetapi kalau Tuhan, kuasa Tuhan bisa diukur oleh akal manusia, artinya Tuhannya tidak punya kuasa, saudaraku. Oke, saudaraku. Oke, jadi kalau akal itu fungsinya untuk menakar kuasa Tuhan. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa membedakan kuasa Tuhan dan kuasa manusia, muncul pertanyaan, kuasa yang Yesus lakukan itu kuasa dari dirinya sebagai manusia atau kuasa dari Tuhan yang mengutusnya? Jawabannya, Kuasa Yesus itu, kata Yesus, aku satu dan Bapa. Ya, kuasa Yesus Kuasanya. itu satu dengan kuasa Bapa. Ya, satu Di dengan mana? kuasa Bapa. di mana Yesus Ya, mengatakan bahwa karena Yesus itu berasal dari Bapa. Gitu. Kan, Bukan ini di masalah Yohanes kuasa. 1. Kan, ini masalah kuasa. Iya, Masalah itu kuasa, kuasa. karena dia satu dengan Bapa. Ya, Aku itu satu dengan itu Bapa. mengenai Itu misi. juga dengan kuasanya. Itu mengenai misi Iya, yang kita tanya, ini masalah kuasa. Iya, karena Yesus itu satu dengan Bapa. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, firman itu jadi manusia. Allah jadi manusia, namanya Yesus. Terus kenapa Begitu, saudara. kenapa kuasanya tidak satu dengan Tuhan, dengan Bapa? Katanya Anda tadi akal Anda itu fungsinya untuk membedakan Firman jadi manusia. antara kuasa Tuhan dan kuasa manusia. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Yohanes 5 nomor 30. Firman jadi manusia, namanya Yesus. Udah selesai. Di saat Nggak ke dia situ. jadi manusia, Tidak mempan itu, dia tidak mempan. mengatakan itu di saat, Kenapa di Yesus saat tidak dia bisa berbuat memakai tubuh apa-apa? manusia, saudara. Iya, berarti kuasa Di manusia saat Yesus dia memakai tubuh manusia. Iya, berarti gimana ceritanya tuh? Katanya dia adalah Tuhan. Katanya fungsi akal Anda untuk membedakan. Artinya bahwa ketika Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, berarti kuasanya nggak ada. Berarti dia bukan Tuhan, karena dia tidak kuasa apa-apa. Katanya akal Anda itu untuk membedakan antara kuasa Tuhan dan kuasa manusia. Yesus sebagai manusia bisa berkuasa nggak? Enggak. Nah, berarti Yesus itu manusia. Itu fungsi akal. Anda sendiri yang menjelaskan itu, tapi Anda sendiri Boleh saya yang jawab, bertentangan saudaraku? dengan Boleh narasi. saya jawab? Iya, silakan. Oke, kita buka di Matius 12 ayat 17 ya, yang judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Kita baca ayatnya, ayat 15. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, jadi di saat Yesus menyembuhkan semua orang, nah semua orang yang disembuhkan Yesus tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi di sini dicatat, tetapi Yesus melarang keras, ya. Tetapi ya, jangan dulu dibunyikan, baca dulu yang benar ya, saudaraku ya. Ia melarang keras mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah Emang dia siapa? yang difirmankan oleh Nabi Yesaya. Ya, emang dia siapa menurut Yesus? Emang dia siapa menurut Yesus?
Nah, dia melarang keras di situ, jangan diberitahukan kalau dia itu adalah Tuhan. Di mana dalilnya Itu tuh? maksudnya di situ, saudara. Di mana? Ya, Di mana supaya- dalilnya? dengar itu, saudaraku. Ya, supaya genaplah yang difirmankan Nabi Yesaya, kan gitu. Nabi Terus? Yesaya apa yang difirmankan Nabi Yesaya? Coba buka apa yang difirmankan Nabi Yesaya. Apa yang difirmankan Yesaya? Yesaya, oke, Yesaya 43 di situ dicatat Allah satu-satunya penebus. Terus? Ya, menurut yang Anda tahu siapa yang datang menebus manusia? Hanya Yesus. Firman jadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman jadi manusia. Namanya Yesus, Yesaya 63. saudaraku. Dialah Yesaya 63 nomor satu-satunya 9. yang menebus manusia. Dia satu-satunya yang menebus manusia. Yesaya 63 nomor 9. Oke, jadi sekarang yang saya tanyakan saudaraku, di saat Anda memualafkan orang yang bunyinya seperti ini, tiada Tuhan selain Allah. Anda ngerti nggak? Anda katakan tiada Tuhan. Kalau tiada Tuhan itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah ini kalian katakan nama. Nah, kalau tidak ada Tuhan, yang si Allah ini siapa? Itu pertanyaan saya, saudaraku. Tolong dulu disimak dan dijawab ya. Jadi sama seperti ketika saya mengatakan tidak ada apologet pakai bando selain Zuma. Sama itu. Apakah tidak ada apologet? Ada. Pakai bando ada. Tapi selain Zuma nggak ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang Tuhan hanya Allah. Kalau Yesus Tuhan-Tuhanan. Saudaraku, tidak ada Tuhan. Berarti Selain- tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, selain Allah. Tidak ada ini Tuhan. kalian katakan nama kan? Nama Iya. Allah kan? Nama kan? Tidak Nama, ada kan? Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu apa? Allah. Nama Allah itu nama. Tuhan itu apa? Tidak ada Tuhan. Selain Anda katakan tidak ada. Selain Iya. Allah. Iya, memang cuma berarti, Allah. berarti Allah ini bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Kalian Anda katakan tidak ada Tuhan. Gimana ceritanya nih orang? Tidak ada Tuhan Anda katakan tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak Allah ini ada. nama. Nama. Tidak ada manusia selain Suma. Berarti cuma Suma manusia. Yang lain binatang kayak Anda ini. Artinya Anda bersaksi dusta. Anda katakan tidak ada manusia. Manusia banyak. Anda Tidak ada manusia selain Bang Zuma. Anda paham kan? Berarti tidak ada manusia selain Bang Zuma. Berarti satu-satunya manusia adalah Bang Zuma. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa ada kesaksian itu? Karena banyak Tuhan-Tuhan palsu. Otak nggak berfungsi. Itulah susahnya kalau otak nggak berfungsi. Kebanyakan makan babi, otaknya error. Gitu. Saudara-saudara Muslim, mohon untuk diperiksa multinya. Assalamualaikum. Waalaikum, Katolik atau Protestan, Abang? No, ni Katolik. Ya? Ya. Kristen, Katolik? What? Halo, semangat sore. Selamat sore. Katolik, Protestan? Katolik. Silakan buka kameranya. Kita diskusi tema kita, apa fungsi akal dalam agama Katolik. Fungsi. Sabar. Iya, buka kamera dulu.
Itu musiknya dikecilin musiknya. Musik. Musik sambut baru tidak bisa disuruh. Oh. Tidak bisa dikecilkan. Soalnya Kenapa ada acara bisa? sambut baru. Oh iya. Oke. Kenapa pakai sarung? Udah disunat. Silakan abang. Iya. Fungsi akal. Gua hanya mau nutupin baju aja. Oke. Fungsi akal dalam agama Katolik itu apa? Fungsinya untuk apa akal di agama Anda? Berpikir. Nah, coba bagaimana manfaat dari akal itu untuk berpikir. Enggak, kaitannya dengan Katolik. Apa hubungannya? Akal berkaitan dengan agama, tiada kaitannya. Akal itu bagus. hanya untuk berpikir tentang ajarannya. Oke, baik. Di agama Katolik, Tuhan Anda punya ibu. Coba Anda pikirkan, apakah Iya, ibu dalam Tuhan, wujud manusia ya. apakah ibu Tuhan Anda itu juga Tuhan? Tidak. Bagaimana Anda mengatakan sesuatu yang bukan Tuhan melahirkan Tuhan? Secara akal. Karena sudah ada nubuatannya bahwa itu Allah ini akan menjadi manusia. Makanya lewat ibu. Akal. Pakai akal. Bagaimana manusia bisa melahirkan Tuhan pencipta langit bumi? Itu kan kotor lu. Gini bang, Yesus disebut manusia atau disebut kami menyembah Yesus itu Tuhan karena Yesus ini sudah mengambil rupa seorang manusia yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi hamba sama seperti kita manusia. Bukan itu maksudku. Bagaimana akal Anda bisa menerima manusia Maria melahirkan pencipta langit dan bumi? Itu loh. Akal Anda fungsinya di situ apa? Matikah atau masih berfungsi? Akalku masih berfungsi. Ya, coba pakailah untuk menelaah. Maria manusia kan? Iya. Yesus Tuhan. Iya. Bagaimana seorang manusia bisa melahirkan pencipta langit bumi? Karena Tuhan Yesus sudah mengambil wujud seorang manusia. Berarti yang lahir ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Dua natur, manusia dan Tuhan. Bagaimana Anda bisa? Bagaimana bisa secara akal Anda mengatakan dia Tuhan, dia manusia? Pakai akal dulu. Fungsikan akal dulu. Fungsikan akal dulu. Gini, bagaimana? Mengapa kami bilang Yesus itu punya dua natur? Ya itu tidak masuk akal. Firman itu sudah menjadi manusia. Itu tidak masuk akal. Jangan kau pakai yang tidak masuk akal. Yang kau pakai yang masuk akal. Kan kita bicara akal ini. Bukan bicara halusinasi. Kita bicara akal. Iya, gua juga mau pakai akal nih, Abang. Ya, coba abang berpikir pakai akal, apakah batu bisa menghapus dosa? Coba gunakan pakai akalmu dulu. Bagaimana kemudian ada manusia, dia juga Tuhan? Gimana akalnya itu? Gini bang, Yesus ini pada mulanya itu firman. Itu dogma. Kita pakai akal. Gini ya, abang dengar dulu, Bang Zuma, abang dengar dulu. Kalau Allah turun langsung ke dunia, otomatis dunia ini akan runtuh. Ya, berarti yang turun bukan Allah kan? Tetapi ini Yesus yang Allah itu, dia mengambil wujud seorang manusia supaya ia tinggal bersama kita. Bagaimana? Berarti Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan. Dia mengambil wujud seorang manusia. Ya berarti dia berubah menjadi bukan Tuhan kan? Ya,
Iya kan? Kamu nih nggak paham-paham juga. Bukan nggak paham. Ini kalau aku bilang kalau Tuhanmu itu berubah dari batu, bagaimana? Mana ada Tuhan berubah jadi batu? Di mana dapat konsep itu? Sekarang saya tanya, yang selesaikan dosa dulu. itu Allah atau batu? Selesaikan dulu. Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu yang bukan Tuhan adalah Tuhan? Karena Yesus itu adalah firman Allah atau kalimatnya Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia tanpa firman tidak akan satu pun yang terjadi. Contohnya seperti Allahmu atau Allahmu itu menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Nah, itu pintar. Terus Tuhan menciptakan Yesus dengan cara berfirman. Sekarang buktikan kepada saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apa buktinya? Secara akal. Buktinya, Yesus bisa menghapus dosa umat manusia. Sebagai apa dia? Pertama, sebagai apa dia di situ menghapus dosa manusia? Sebagai apa? dosa dihapus, bisa dihapus itu hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa seseorang. Buktinya Yesus manusia. bisa mengambil. Buktinya Yesus manusia pada saat dia berkata dosamu telah diampuni, itu yang berkata manusia atau bukan? Belum Islam pun. Ayo. Omong yang jelas sedikit. Iya, sudah jelas ini. Pada saat pertama, Yesus bisa menghapus dosa. Pada kedua, saat Yesus dia bisa meredakan. Pada saat Yesus bisa meredakan angin laut. Pada saat Yesus meredakan angin laut, dia meredakannya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Tuhan, karena dia punya kuasa. Faktanya di saat itu dia manusia. Karena dia punya kuasa. Ya, kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepadanya. Yesus itu tidak ada kuasa yang diberikan Tuhan lain. Yesus itu punya kuasa dari dirinya sendiri. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan Yesus, Yohanes 5 nomor 30. Karena Bapa dengan firman itu saling berkaitan. Iya, berkaitan. Karena mereka antara dengan Tuhan Yesus dengan Bapa ini utusan satu. Tuhan. Bilang apa dikerjakan oleh anak dan apa yang dikerjakan oleh anak akan juga dikerjakan oleh Bapa. Apakah Bapa juga disunat? Tidak. Iya, tidak. Berarti jangan kamu salah tafsirkan perkataan Yesus. Kamu salah. Sekarang apakah masuk akal Tuhan pencipta langit dan bumi pakai sempak? Sebelum dia jadi manusia itu tuh dia Allah itu pada mulanya itu tuh dia firman-Nya Allah. Itu imanmu. Aku tidak tanya imanmu, aku tanya akalmu. Apakah masuk akal Tuhan pakai sempak? Tidak. Ya tidak. Berarti agamamu ya, tidak tapi dalam bisa. wujud manusia ya bisa segalanya. Nah, berarti dia manusia kan? Dia punya dua natur, 100% Allah, 100% manusia. Itu tidak masuk akal. Cari dulu jaringan kamu punya tuh, jaringan kamu itu agak putus-putus. Ya nggak apa-apa, yang penting bukan otakku yang putus. Pada saat Yesus kemudian mengatakan itu, dia mengatakan sebagai manusia. Ayo, bagaimana kamu bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan sementara dia manusia? Ya pada mulanya itu dia firman yang bersama dengan Allah sejak kekekalannya. Itu menurutmu kan? Iya, memang menurutku. Apakah kami belajar menurut Al-Quran? Kan tidak mungkin. Kami harus belajar menurut Alkitab. Menurut Yesus, apakah dia adalah pada mulanya firman? Menurut Yesus, memang dia adalah firman. Kata siapa? Apa kata Yesus di Yohanes? Dia bilang, kalian dari dunia ini, aku datang dari atas. Ini Zuma, kalau kamu itu belum dihapus dosamu itu di batu sana, silakan ke batu sana untuk pergi hapus dosa itu. Jangan ribut. Aku tanya, di mana Yesus mengatakan kalau aku adalah firman?
Disiplinya terkait dia aku ada apa? Ada Masalah generasi. Sabar dulu. Kalau Hai, di mana Yesus berkata kalau dia adalah firman? Ide lalenya tante. ada, sabar saya ambil dulu Alkitab. Iya, ambil sudah. Kau tunggu Saya tunggu Om, sabar. Kita temanan kan? Kau tidak tunggu sehabis kau di situ. Jangan. Kita temanan, nggak boleh. Tidak boleh berkelahi, nggak boleh berkelahi. Kita saudara. Kita saudara, sama-sama kita. Silakan. Mana firmannya mana? Bahwa Yesus mengaku kalau dirinya firman, mana? Sabar. Iya, gitu dong. Jangan emosi lah. Coba. Sabar. Di mana tertulis kalau Yesus itu firman? Ya baik. 198. Halo. Di mana tertulis? Sabar. Iya. Ya cari juga. Nggak lama sudah kalian disunat semua ini. Sorry bang, sekali Kristus tetap Kristus. Belajar, yuk belajar. Adik-adik ini di panti ya? Kau tidak bisa. Adik-adik di panti ya? Adik-adik di panti ya? Di sekolah atau di mana ini? Tidak. Di mana? Di sekolah? Di rumah. Oh iya. Di rumah. Lagi libur. Di NTT. Libur. Siap. Di Kupang. Iya. Oh iya. Di NTT. NTT. Di NTT. NTT orang baik-baik Ya. semuanya di sana. Om dari mana? Dari Makassar Rio. Makassar. Kenapa dia? Siapa yang turunkan? Melanggar komunitas kayaknya. Banyak seru padahal ngajarin anak-anak kayak gitu itu bagus. Supaya orang-orang ini bisa memahami Bible-nya baik-baik kan gitu. Dia otomatis turun tadi. Mungkin karena ada pelanggaran kali. Halo saudara Stanley. Bosku diberi dekat hormat diterima. Salam dari Kupang NT. Siap. Bang Suma, beta ada penasaran banget ya. Izin ya Bang Suma, boleh minta tanya ya? Boleh, izin silakan ya. Bang. Ya. Kalau kata surah Al-Fatihah ya, QS 1 ayat 6 tentang jalan yang lurus. Terus kalau QS 43 ayat 61, Isa adalah jalan yang lurus. Terus kalau dalam surah Al-Fatihah QS 44 ayat 2, Allah menunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad jalan yang lurus. Jadi bagaimana penjelasan saudaraku sayang? Hormat ini. Coba. Baik. Jadi kalau di Al-Quran setiap kami sholat memang kami minta petunjuk kepada Allah untuk diberi jalan lurus itu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di ayat selanjutnya diceritakan bahwa jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat ini? Di antaranya para nabi, para syuhada, para wali, orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Jadi ketika Nabi Isa disebut jalan lurus, Nabi Isa mengajarkan untuk menyembah kepada Allah, fattaqullaha wa atiun, dan taat kepadanya.
Jadi Nabi Isa ini mengajarkan menyembah hanya kepada Allah dan mengajarkan dirinya diterima sebagai utusan Allah. Jadi menerima Isa alaihissalam sebagai rasul itu jalan lurus, tapi menerima Isa sebagai Tuhan itu jalan bengkok. Karena Isa tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Jadi kalau ada yang menuhankan Isa alaihissalam atau Yesus itu jalannya bengkok itu, Bang. Makanya kami sangat berhati-hati, semoga kami tidak terjerumus ke dalam agama yang menyembah kepada makhluk utusan Tuhan. Makanya ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai di situ? Yahudi. Bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa yang sesat di situ? Kristen. Jadi jalan lurus itu adalah berlindung kepada Allah dari ajaran agama Kristen. Itu maksudnya, Bang. Coba baca di ayat selanjutnya, di ayat 7. Silakan. Termute, Bang, termute. Yang paling utama saya terima kasih apa tadi Bang Suma ya, anak-anakku asik banget loh, beta menikmati loh, asik, enjoy, beta luar biasa. Bagaimana Bang Suma mengambil anak-anak luar biasa loh. Ini tidak, orang tidak tahu siapa itu Bang Suma loh. Tapi begini ya, Bang Suma, bahwa memang Isa itu jalan yang lurus loh, kata Quran loh, kata firman Allah loh, gitu ya Bang Suma ya. Betul. Jadi ya, jadi menerjemahkan menafsirkan mana aku nggak tahu ya, urusan hadis aku nggak urus lah. Kalau kita Bang Suma tahu ya, nggak ada hadis, nggak ada apa tuh menerjemahkan tetap Alkitab kita ya, nggak ada ya. Tapi Bang Suma ini dia, saya siap. Satu hal yang menjadi pasal bebas pribadi saya ya, saya juga ini kebetulan diskusi dengan yang lain ya. Dalam surat At-Tahrim ayat 1 bahwa Allah sudah menyatakan halal. Ya halal ya, tapi bagi dari Tuhan menyatakan haram. Artinya firman Allah di satu pihak, kemahakuasaan Allah menjadi terganggu dengan apa yang bagi dana memual apa ya, menyatakan itu haram. Jadi coba Bang Suma menjelaskannya karena coba silakan. Iya. Surat Jadi kalau baik. Jadi kalau di ayat At-Tahrim ini, wahai Nabi, kata Allah, mengapa kemudian engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untukmu? Apa yang dihalalkan? Apa yang dihalalkan? Nak madu. Allah sudah menghalalkan madu untuk Nabi Muhammad. Lalu kenapa Nabi Muhammad mengharamkan untuk diminumnya? Maka Allah kemudian mengatakan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah lak, menuju kepada Nabi Muhammad. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan? Apa itu? Madu. Demi untuk menyenangkan hati istri-istrimu. Itu nggak boleh. Sehingga Allah membebaskan kemudian Nabi Muhammad dari sumpahnya tadi di ayat 2-nya itu. Allah membebaskan ketika dia mengatakan aku tidak akan lagi meminumnya. Sehingga Allah mengatakan enggak, kamu boleh meminumnya, enggak boleh kamu mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan untukmu. Begitu, Bang. Oke, mantap. Jadi yang berikut mungkin saya bertanya tentang arah kiblat ya. Kan pertama kan ke Yerusalem ya, kalau nggak salah ya, semua. Iya. Kemudian apa alasan yang materi pindah dari Yerusalem ke Mekah begitu? Coba penjelasannya bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi setiap kaum itu, setiap umat itu arah kiblat. Bani Israel umat Islam punya arah kiblat. Makanya dalam Al-Quran itu diterangkan bahwasanya kadenara taqallubuka wajhika fis sama. Allah selalu melihat Nabi Muhammad kemudian mengarahkan wajahnya ke langit. Maka Allah mengatakan palingkanlah wajahmu ya ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
Nah, itu adalah syariat, itu adalah hukum yang kemudian Tuhan tetapkan bahwa Nabi Muhammad dulunya ketika beribadah itu menghadap ke Yerusalem, ya. Kemudian Allah merubah arah kiblat itu menuju kepada Mekah. Itu jelas itu. Karena kenapa kata Al-Quran, sebenarnya orang-orang yang ada padanya Taurat dan juga Injil itu mengetahui kok tentang pemindahan kiblat itu, bahwa arah ibadah yang pernah diajarkan kemudian itu sudah diajarkan di nabi-nabi sebelumnya. Contoh misalnya ketika Yesus mengatakan ada masa di mana kau tidak akan menyembah Tuhan di Yerusalem, di gunung ini dan juga di Yerusalem. Kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Nah, itulah yang dikatakan wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Itu sudah ditetapkan dari kitab-kitab sebelumnya bahwa arah kiblat itu memang akan diambil alih dari bangsa Yerusalem menuju kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Seperti itu. Nah, yang berikut ya, izin ya. Sebelum Bang Suma tanya ya, saya tanya dulu ya. Izin ya, bosku. Kita pada hormat Bang Suma. Beta tahu orangnya kritis dan detail banget tadi dalam. Begini, Bang Suma. Siap. Terkait dengan apa ya, Ibrahim ya, bagi Kristen ya Abraham ya. Iya. Kan si waktunya jauh banget loh. Itu kan Abraham ada sebelum Masehi ya. Kemudian Islam diperkirakan baginda Nabi Muhammad abad ke-7. Jauh banget ya. Kalau tidak salah ya, izin ya Bang Suba, tidak salah bahwa ada pernyataan bahwa Nabi Abraham yang mendirikan fondasi Ka'bah di Mekah. Nanti selisih waktunya jauh banget. Bagaimana menjelaskan itu coba? Iya, baik. Jadi sangat sederhana itu, Bang. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu dari langit melalui Roh Kudus sama seperti keadaan Nabi Musa. Nabi Musa ketika menerima wahyu dari langit pun tidak mencari data-data sebelumnya. Tetapi Nabi Musa diceritakan tentang Adam, Nabi Musa diceritakan tentang Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Musa tidak ada pada masa itu. Tapi Nabi Musa seketika menerima pemberitaan tersebut. Terlepas benar tidaknya, itu diyakini sebagai wahyu. Begitu juga dalam Al-Quran. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Apa berita yang datang kepada Nabi Muhammad, itu yang disampaikan. Terlepas benar atau tidak, yang membenarkan itu adalah yang mewahyukan. Tuhan yang mengatakan itu kepada Nabi Muhammad sebagai berita gaib. Ya, kami umat Islam tinggal menerima sebagaimana Nabi Musa ajarannya tinggal diterima oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah menelaah bagaimana kemudian pengajaran tentang Nabi Musa, bagaimana pengajaran Abraham dan seterusnya. Ketika mereka menerima apa yang Nabi Musa sampaikan, mereka imani. Begitu juga kami, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kami imani. Karena itu asalnya dari langit, pemberitaan itu dari langit. Itu adalah berita gaib yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Tuhan juga berikan kepada Nabi Muhammad. Terlepas ada pemberitaan bahwa seperti yang Anda gambarkan mungkin berbeda, ya kami beriman bahwa apa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang tidak kami ragukan. Begitu, Bang. Sebagaimana umat Yahudi tidak pernah meragukan juga apa yang datang melalui Nabi Musa. Gitu. Oke, Bang Suma. Jadi yang paling utama bahwa itu pijakannya berdasarkan pewahyuan ya. Iya, betul. Oke, pewahyuan berdasarkan aja. pewahyuan. Oke, setuju banget ya. Iya. Terus Bang Suma, begini ya. Iya. Bang Suma izin ya. Kalau surah Ali Imran ya ayat 55 ya, bahwa pengikut Isa itu apa ya, diumumkan sampai hari kiamat ya, kalau nggak salah ya, Rasulullah. Jadi termasuk dalam surah Al-Maidah 46 bahwa itu Isa petunjuk dan nur, cahaya ya, dan kita harus bertakwa kepada dia. Tapi dalam perjalanan keimanan apa ya, seolah-olah ayah dalam abang bersyarat, abang sudah tahu ya, Isa dipilih. Tapi kalau kita mau ikuti apa firman Allah dalam Quran ini kan jelas banget ya.
Dia terkemuka dunia dan akhirat. Dia kalimatullah, kalamnya Allah. Oke? Allah meniupkan rohnya dalam kandungan Maryam. Bapak surat nanti Bang Sumo lebih tahu lah. Jadi memang satu nabi bagi kekristenan, Bang Sumo izin ya, orang sudah pasti beriman oke selamatan itu aja. Akulah jalan kepada tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Penegasan dari Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia karena dia kan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada tidak berdasar mereka beroleh hidup kekal. Tapi kaitan yang tadi coba bagaimana Bang Sulma menjelaskan? Baik. Siap. Yang pertama adalah ajaran Nabi Isa atau ajaran Yesus dalam pandangan saudara kami Kristen. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Percaya Yesus memperoleh hidup kekal, tidak binasa. Nah, sedangkan Al-Quran datang itu membantah seluruh ajaran orang-orang tentang Yesus yang salah tentang Yesus. Contoh, ketika dikatakan bahwa Yesus itu harus dipercaya. Yesus mengatakan, Nabi Isa mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu yang diluruskan kemudian oleh Al-Quran. Lalu orang-orang mengajarkan Yesus itu mati dengan jalan kutuk untuk nebus dosa-dosa. Bahkan orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai orang yang lahir dalam keadaan zina. Nah, sedangkan Al-Quran datang meluruskan, tidak, dia adalah orang suci yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian ketika dikatakan lagi bahwasanya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu diunggulkan di atas orang-orang kafir. Artinya bahwa pengikut Yesus yang dibantai oleh orang-orang kafir pada masa itu lebih di atas derajatnya daripada orang yang pengikut palsu. Yang mengatakan pengikut Yesus, mengatakan dia mencintai Yesus, tapi faktanya pola agamanya tidak mencerminkan sebagai ajaran Yesus. Maka ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, artinya siapa yang mengikuti Nabi Isa? Apakah Kristen atau orang Islam? Siapa yang menjadi pengikut Yesus? Apakah pola yang diajarkan kekristenan atau yang diajarkan oleh umat Islam? Karena saya tidak melihat sedikit pun ajaran Kristen ini selaras dengan ajaran Yesus. Jadi ketika kita berbicara mengenai pengikut Nabi Isa, diangkat derajatnya, diunggulkan daripada pengikut daripada orang yang membantah Nabi Isa alaihissalam. Artinya Nabi Isa alaihissalam diajarkan dalam Al-Quran sebagaimana yang Anda bawa Ali Imran ayat 55, Allah mengangkat Nabi Isa. Ada kemudian kelompok yang mengatakan tidak diangkat tapi disalibkan dulu. Nah, yang diangkat derajatnya, yang diunggulkan di sini pengikutnya Nabi Isa yang tidak beriman kalau Nabi Isa itu disalibkan, tetapi diangkat oleh Allah. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutakhiruka minal ladzina kafaru. Artinya, orang-orang yang beriman bahwa Nabi Isa tidak disalib melainkan diangkat oleh Allah adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Itu maksud dari ayat itu. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam disalib nebus dosa, itu adalah orang-orang kafir yang mana orang Islam datang untuk membersihkan Nabi Isa dari tuduhan mereka. Seperti itu, Bang. Jadi begini ya, izin Bang semuanya. Siap. Saya suka banget ya, saya punya abang ini kritis banget ya. Tapi begini, bagaimana abang menjelaskan surah An-Nisa 157 itu diserupain, eksplisitnya kan tidak disebut siapa orangnya disalibkan, kan tidak. Iya. Tapi bagaimana kaitan dengan surah Maryam 33 ya, dilahirkan, mati dan dibangkitkan. Apakah ini yang lebih eksplisit atau surah Maryam surah An-Nisa 157? Padahal pernyataan secara eksplisit kan tidak ada. Kalau kronologis tentang Tuhan Yesus ya memang historikalnya ada loh Bang, dan tervalidasi loh. Peristiwa kelahirannya,
sampai kematiannya ya. Bahkan orang Yahudi kan tidak akui tentang Mesia yang dimaksudkan dari Tuhan Yesus itu kan tidak. Ya, mereka bawa untuk disalibkan. Orang Farisi apa itu yang punya imam kayak apa sih ya, bawa untuk minta kepada penjaranya bangsa Rom itu disalibkan tuh. Berarti begini ya, tervalidasi Bang Suba ya, intinya itu ya. Tervalidasi semua sampai dengan peristiwa penjahat kan tidak ada masalah, historikalnya ada dong. Tapi kata surah dalam Quran juga seperti itu diserupai, tapi eksplisit tidak sebut namanya siapa, nggak ada. Betul ya. Kemudian dalam surah Maryam 33 itu menyebutkan mati, lahir, mati dan dibangkitkan loh. Kata surah Maryam. Bagaimana Bang Suba menjelaskan tentang itu? Oke, makasih. Baik. Ya, kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang yang mentafsirkan bebas Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu adalah ketika membawa Al-Quran surah Maryam ayat 33 dan menggiring opini bahwa itu berbicara tentang penyaliban. Padahal ayat itu tidak menyinggung sedikit pun tentang penyaliban. Itu doa Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita baca data sebelumnya, yaitu data di data 31, apa kata Nabi Isa di situ? Dia mengatakan begini, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati Tuhanku dimanapun aku berada. Berarti yang disalib bukan dia. Karena salib ini adalah orang yang dikutuk, bukan orang yang berdua. Ketika dikatakan bahwasanya wassalamu alayya, diberkahilah aku pada saat aku dilahirkan, diberkahilah aku pada saat aku diwafatkan, dan diberkahilah aku pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Ini tidak berbicara salib, tetapi berbicara tentang seluruh komponen episode kehidupan beliau. Apa itu? Bahwa Nabi Isa dilahirkan, lalu nanti dia datang kedua kalinya, setelah datang kiamat dia wafat. Setelah wafat seluruh makhluk di muka bumi ini nanti akan dibangkitkan kembali untuk dihidupkan pada masa penghakiman. Jadi yang dimaksud dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33 itu bukan penyaliban. Itu berbicara karena dia pada masa bayi masih dalam ayunan. Ditanya oleh orang-orang Yahudi, bagaimana mungkin saya berbicara dengan bayi ini? Lalu si bayi berbicara, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Wahai ahli Taurat, ibuku bukan pesina, aku bukan anak haram. Aku ini adalah hamba Allah, hamba Tuhanmu. Aku diberi ketetapan berupa kitab kepadaku, dan aku diberi nikmat kenabian. Aku ini bukan anak zina. Aku ini adalah orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Aku ini disejahterakan oleh Tuhanku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Berbeda cerita ketika berbicara Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Kenapa cerita ini muncul? Karena orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam disalib. Nah, penyaliban itu memang terjadi. Terus kenapa nggak disebutkan namanya? Karena Tuhan memberikan ruang iman kepada kita. Siapa di antara kita yang akan mencari kebenaran salib tidak disalibnya itu dengan akal, itulah yang akan selamat. Nah, ketika Al-Quran mengatakan wa ma qatalu, berarti tidak disalib, tidak dibunuh. Wa ma salabu, berarti tidak disalib. Walakin syubbiha lahum, melainkan diserupakan dengan keadaan seperti itu bagi mereka yang menyalib. Makanya kalau kita melihat data yang ada di Al-Quran ini, mereka tidak, kami hukum mereka karena ucapan mereka bahwa Nabi Isa itu mereka sudah salibkan. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkan, melainkan diserupakan bagi mereka bahwa mereka seakan-akan telah membunuh Nabi Isa, padahal sebenarnya bukan Nabi Isa yang dibunuh. Nah, mana bukti seakan-akan itu? Bukti seakan-akan itu adalah orang-orang Kristen hari ini mengira bahwa yang mereka sembah itu adalah Yesus anak Maria. Nah, jadi kalau ditanya, yang mengusung satu cerita ini itu adalah Kristen dan Islam. Berarti Nabi Isa diangkat ke langit, yang menggantikannya adalah Yesus. Jadi tidak perlu bagi umat Islam lagi untuk mencari tahu. Tinggal bertanya, wahai saudaraku Kristen, yang disalib menurut kalian siapa? Yesus. Kesimpulannya adalah bahwa Nabi Isa kami selamat, yang menggantikannya adalah Yesus. Yesus yang menggantikan dia.
Jadi kalau Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Yesus. Apa buktinya? Kita lihat. Di dalam Markus 16 nomor 12. Kata Markus, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Apalagi buktinya? Yohanes 18, Yohanes 20. Maria minggu pagi-pagi sekali dia datang kepada kubur, goa di mana mayat Yesus itu dicari, dikuburkan. Apa yang dialami Maria dan teman-temannya? Dia tidak melihat mayat itu. Dia berbicara kepada Yesus, tapi dia tidak kenal bahwa itu adalah Yesus. Dia sudah berbicara, dia sudah berhadapan. Siapa yang engkau cari, ibu? Aku mencari Yesus. Oh, dia sudah pergi. Dia akan menemui muridnya di Galilea. Padahal ternyata itu adalah Yesus. Bagaimana mungkin Maria tidak mengenal Yesus? Padahal dia baru berpisah 2 hari, 1 malam. Malam Sabtu, 2 malam 1 hari, 2 hari. Baru beberapa saat, masa nggak kenal sama Yesus? Ketiga, ketika muncul dia keluar dari kubur di Lukas 24 nomor 44, di situ nomor 37 dikatakan bahwa mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yang keempat, ketika Maria datang kepada murid-muridnya, Lukas 24 nomor 9 sampai 11, datang kepada murid-muridnya memberitakan bahwa guru kalian itu sudah tidak ada di kubur. Murid-murid menganggap itu adalah omong kosong dan mereka tidak percaya. Kemudian yang kelima, ketika Matius 28 nomor 18, nomor 19, mereka menyembah Yesus, namun sebagian di antara mereka ragu-ragu. Yang keenam, ketika di sidang, apa yang diceritakan di sana? Di Lukas 22 nomor 67, 68, 69, 70, 71. Kata orang-orang Yahudi, tunjukkanlah kepada kami kalau engkau adalah Mesias anak Allah. Apakah betul engkau adalah Mesias anak Allah? Apa kata yang disalibkan? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang di sidang ini bukan Yesus. Yang ketujuh, Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 69, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, dekatlah dia yang datang dalam nama Tuhanku. Yohanes 16 nomor 7 sampai 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Yang kesembilan, Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Yang ke-10, Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi. Berarti keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Banyak lagi, bisa saya susun sampai 20 bahkan minimal poin bahwa itu bukan Yesus, itu bukan Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan dengan beliau. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Yesus adalah jalan kebenaran, sedangkan yang disalib adalah orang yang mati melalui jalan kutuk. Tidak mungkin Yesus yang kebenaran mati dengan jalan kutuk, itu mustahil. Silakan. Oke, Bang Suma, betul. Yang disayangkan manusia yang terkutuk karena pikul dosa dan salah. Tapi Yesus kan orang suci. Kata Quran juga ada dong. Yesus orang yang suci loh, manusianya suci ya. Ada surah Maryam ayat 19. Bentar, izin ya Bang Suma. Betul suka Bang Suma, betul suka. Jadi penempatan manusia suci karena bagi kekristenan percaya bahwa yang menghukum Adam dan Hawa Allah itu sendiri kan. Allah harus membuat pemulihan dan mengampuni dosa dan salah Adam dan Hawa itu melalui tubuh Kristus yang suci itu dikorbankan ya. Tradisinya kan ada korban ya, Yahudi juga ada korban. Tentu dipilih domba-domba yang terbaik atau sapi atau kerbau atau kambing, apa yang terbaik, yang terbaik lah. Tapi menghukum Adam dan Hawa adalah Allah istri. Allah menyatakan kasih setianya bagi umat manusia itu menjadi jembatan untuk kita semua bareng-bareng ya, kembali kepada supaya beroleh kehidupan yang kekal lewat kematian Yesus di kayu salib. Bukan karena Yesus itu orang berdosa, suci loh, kata Quran ada loh Bang Suma. Betul ya.
Itu yang pertama. Yang berikut ya. Oh, memang kita agak sedikit sudah dipastikan bahwa memang ya kata Yohanes 14 ayat 6 memang keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus, tidak ada nama lain. Kata Yohanes 3 ayat 16 juga ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal di akhirat ya. Bersiara hidup kita di dunia cuma sementara, kita berdoa berburu tentang keselamatan kita di akhirat. Bang semua sini masih berdoa bagi Nabi Muhammad selamat atau enggak? Boleh tahu ya. Apa benar ya seperti itu? Kemudian yang berikutnya, saya pikir Bang semua Isa dan Yesus secara Bibel apakah orang yang sama, penjelasannya berbeda atau orangnya berbeda? Coba saya mau dengar dari Bang. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya antara Yesus dengan Kristen. Kristen ini penumpang gelap yang Yesus sendiri tidak kenal. Kenapa muncul nama Yesus? Sebenarnya nama yang sesungguhnya itu adalah Yesua. Dalam bahasa dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram Isau, dalam bahasa Arab Isa. Jadi yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel itu adalah Isa, bukan Yesus. Yesus itu nanti muncul. Poinnya begini, Bang. Sabar bang. Orangnya berbeda aja. Iya, orang yang sama, penjelasan berbeda atau orang yang sama begitu? Sabar, saya akan sampai ke situ. Siap. Jadi tidak ada, Yesus itu tokoh fiktif. Yang ada di tengah-tengah kaum Bani Israel itu adalah Yesua, Iso. Setelah Isa alaihissalam diangkat ke langit, muncul penulis-penulis, muncul peneliti-peneliti, muncul wartawan-wartawan, di mana tulisan mereka tuliskan untuk hadiah kepada mereka yang menggunakan bahasa Yunani. Maka Isa alaihissalam yang bersejarah di tengah-tengah kaumnya dituliskan dalam bahasa Yunani, sehingga muncul perasa bahasa Yesus atau Isaus. Jadi yang diceritakan di Bible Isaus atau Jesus atau Yesus atau Isau itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada kaumnya Bani Israel, lalu diceritakan dengan porsi wartawan masing-masing secara versi masing-masing. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi hanya ada satu tokoh yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, yaitu Isa, Yesua, Iso, yang dalam bahasa Yunani kemudian diganti namanya menjadi Isaus, lalu berubah menjadi Jesus, masuk ke Indonesia berubah menjadi Yesus. Yang betul adalah yang bersejarah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Cuman tidak ada murid yang menulis. Sedangkan yang sampai kepada saudara saya Kristen itu bukan murid Yesus. Lukas bukan muridnya, penulis Matius bukan muridnya, Yohanes bukan murid Yesus, yang menulis buku Yohanes bukan murid Yesus, Paulus bukan murid Yesus, Markus bukan murid Yesus. Dijadikan sebagai landasan iman Kristen itu bukan tulisan murid Yesus langsung. Dari mana kita tahu? Lukas sudah pasti bukan, Markus sudah pasti bukan. Bagaimana dengan Matius? Baca Matius 9 nomor 9. Orang ini bukan Matius. Bagaimana dengan Yohanes? Baca Yohanes 24 nomor 26. Penulis Yohanes ini bukan murid Yesus, anak Zebedeus. Bukan. Apalagi Paulus, itu juga bukan muridnya. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain dari nama Yesus, itu betul. Yesus Iso dalam pandangan Islam mengajarkan akan datang, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Percaya dong sama dia. Yohanes 14 nomor 16. Percaya dong sama Yesus. Yesus mengatakan itu, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong. Mana penolong itu? Ya Nabi Muhammad. Kenapa nggak percaya? Kalau memang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, kenapa nggak percaya kalau akan datang seorang penolong lain selain dia? Yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, mengajarkan segala pengadilan, dan fungsi tugasnya adalah menginsapkan dunia akan dosa. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Percaya Yesus, selamat. Kalau begitu percaya kepada Nabi Muhammad, selamat. Karena Nabi Isa atau Yesus sudah mendoa dan berkata kepada Bani Israel, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang
seorang penolong lain. Ketika ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Dan fungsi kedatangannya adalah mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Nah, itu fakta. Makanya di dalam KPR 3 nomor 2223, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Itu dalil. Tapi kenapa orang Kristen tidak percaya? Kenapa orang Kristen tidak percaya kepada sang penolong lain yang Yesus minta kepada Bapa Elohim? Itu real. Silakan. Siap Bang Suma. Tapi saya sudah bawa arah ke yang terakhir ya, bahwa hal penghakiman bagi kita semua manusia ya, termasuk Bang Suma dan Beta, datang dalam latar belakang keimanan yang berbeda ya. Kata Bang Suma punya Quran loh dalam surah Al-Sukuf ya 61 ya, Kisah 361, pertanda hari kiamat kan Isa. Kemudian dalam hadis Muslim 220, hakim yang adil sebenarnya kata hati Beta ya. Izin ya Bang Suma, kata hati Beta harusnya kepada Allah itu sendiri. Kenapa itu ada pada Isa Tuhan Yesus ya, secara kekristenan ya. Izin ya. Jadi apa luar biasa banget tuh Bang Suma, ingat loh, kata pengampunan dosa dan salah kita ini kan urusan Allah, pemilik hidup. Bang Suma tidak mungkin datang dari Allah A, aku dari Allah B, masyarakat semua di bawah tidak mungkin datang C, D, E, dan tidak satu aja memiliki hidup kita ini ya. Jadi saya prinsipnya bahwa ada hal yang memang ada perbedaan untuk kita melengkapi kasaran keimanan ya, nggak usah kita menjatuh, tapi kita lagi berburu tentang keselamatan di akhirat sebagai jaminan kehidupan yang kekal ya, termasuk Bang Suma dong. Dan yang paling utama begini loh, kata Kristen itu jelas banget loh, dalam dalilnya ada tadi ya, termasuk Bang Suma 9 tadi apa, Yohanes 14 ayat 6, kemudian apa ya, Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah dia karuniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan sekarang mau kepada siapa lagi? Kalau Bang Suma kan, Bang Suma masih mendoain apa baginda Nabi Muhammad masuk surga enggak? Kalau kita tidak loh, Kristen tidak. Kita percaya keselamatan hanya melalui Tuhan, enggak ada nama lain lagi ya. Itu yang berikut ya. Yang berikut Bang Suma ya, izin ya. Saya berpikir ya, ada hal yang luar biasa bagaimana misteri kekuasaan Allah datang dalam kitab kita yang berbeda. Tapi ada luar biasa banget, Quran mencatat luar biasa si Nabi Isa itu dong. Begitu ya, terlepas figurnya berbeda, tapi itu urusannya kayak kalau kita mau membaca detail itu kan luar biasa ya. Isa kalamnya Allah, kalimat tula, terkemuka dunia akhirat, jalannya lurus. Beberapa dalil kita sudah bawakan tadi ya, izin Bang Suma. Jadi orang ini spesial banget loh, sebagai jaminan keselamatan kita hidup di akhirat nanti ya. Oke, terima kasih. Oke, baik Bang Suma. Ya, ketika di dalam Islam saudara saya membawa Nabi Isa alaihissalam, sebenarnya ketika Nabi Isa didudukkan pada perkara Al-Quran, maka itu seluruhnya sudah membatalkan dan menggugurkan iman orang Kristen. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam diurai di Al-Quranul Karim disebabkan karena adanya sekelompok manusia yang memelintir ajarannya, membawa orang-orang kepada Kristen, padahal Yesus tidak mengajarkan menjadi Kristen. Nabi Isa alaihissalam ketika diceritakan inna masalah Isa indallah kamathali Adam, artinya Al-Quran dengan tegas mengatakan semisal penciptaan Nabi Isa sama seperti ketuhanan Yesus dan seterusnya di dalam agama Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan Nabi Isa alaihissalam akan datang, wa innahu la ilmul lis-sa'ah falatamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Nabi Isa datang sebagai pertanda kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Karena Yesus mengatakan kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab kedatanganku adalah
24, 25, 26, 27, 28. Yesus menerangkan bahwa kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku adalah membawa tanda hari kiamat. Apa itu? Ketika aku datang, maka aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat. Seluruh manusia akan meratap. Bintang kemudian berjatuhan. Matahari menjadi tidak bercahaya. Bulan tak bercahaya. Matahari menjadi gelap. Kuasa langit berguncang. Berarti ketika datangnya Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan Kristen, itulah bukti akan datangnya hari kiamat. Jadi jangan percaya kalau ada mengaku Yesus, bertemu Yesus, mengaku melihat Yesus, bertemu Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27 dan seterusnya. Itu pengakuan. Maka jalan lurusnya adalah jangan percaya oknum makhluk halus yang datang mengaku Yesus kalau tidak membawa tanda hari kiamat. Jangan kau percaya. Dengan tidak percaya, itulah jalan lurus itu. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, hadza siratul mustaqim. Itu fakta, itu real. Jadi kalau ada orang mengatakan bertemu dengan Yesus ketika dia ke padang gurun, kata Yesusnya jangan kau percaya. Yang terakhir, ketika saudara mengatakan Nabi Muhammad itu tidak selamat, kata siapa? Jangankan beliau, seluruh umat Islam jaminan surganya itu tidak bisa diragukan. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Umat Islam itu adalah pewaris tunggal surga Firdaus. Ulaika hum, mereka di dalamnya kekal. Itu jelas Al-Quran. Sedangkan kalau saya ngulik-ngulik, satu kitab ini saya baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada jaminan keselamatan bagi Kristen, baik di PL maupun di PB, kecuali dari Paulus. Siapa yang berkata Yesus Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kata siapa? Kata Paulus. Kata Yesus ada enggak? Enggak ada. Kata Musa ada enggak? Enggak ada. Kata Elohim ada enggak? Enggak ada. Berarti Kristen cinta bertepuk sebelah tangan. Sedangkan Nabi Muhammad jelas. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Beliau bersama dengan Allah. Jangan kau mengatakan bahwa beliau yang mati dalam keadaan syahid adalah mati. Mereka adalah hidup dan berada pada sisi Tuhannya. Itu fakta, itu real. Kenapa umat Islam bersalawat? Salawat itu pujian. Salawat itu sanjungan. Siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka upahnya adalah kelak dia akan mendapatkan pertolongan dari Nabi pada saat tidak ada lagi pertolongan yang lain. Kami bersalawat itu bukan mendoakan agar dia selamat, tetapi kami bersalawat supaya kami bisa selamat.
Banyak pikir apa lagi tanggal tua toh. Tanggal tua itu aduh. Tanggal yang sangat rawan. Aku on cam enggak lah, jangan. Kalau aku on cam apa ya, wajahku itu wajah ini pribumi asli, nggak ada campuran. Tahu loh tuh mama-mama tuh. Kalian pasti siapa yang minta? Tumben ada yang minta nomor rekening API, Bang Heaven. Masya Allah, Jumat berkah ya. Masa tanggal muda sih? Oh iya ya masih. Tapi bagiku udah tanggal tua. Tanggal 10. Nomor rekening API Bang ini, Bang Saudara Heaven. Oh, sholat subuh di mana, Bang? Sholat subuh di Burundi. Janganlah. Pasti kalian akan mual-mual muntah. Ada dia. Akulah orang biasa-biasa, teman-teman. Ibu-ibu yang mengurusi anak-anaknya. Ya kan? Makasih. Aku tetangga sama Gurunda. Tetangga kami. Bukan tetangga sebelahan rumah ya, teman-teman. Ayolah naik teman-teman Kristen ya, kita lihat ini ya. Berapa ya? Ada sekitaran 20 menit lah. 20 menit baru ini. Ada Bang Sidik. Naiklah dulu Bang Sidik ya. Teman-teman Kristen mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Salam. Gurunda lagi ini sholat. Ini sholat ya. Kalau ku tengok nama-namanya ini pada muslim ya. Saudara muslimku. Kita mau Kristen ya. Biar kita diskusi. Gurunda lagi sholat. Ya. Nanti yang 6.000 orang nanti di follow ya. Oh ya. Tolong di follow kami ya teman-teman. Aku tuh udah ketemu Bang Sidik. Kita udah pernah ketemu ya Bang Sidik ya? Udahlah, api pertama di Makassar kan udah. Iya. Jadi teman-teman, milad api ini insya Allah. Makasih yang sudah follow. Masya Allah. Berkah-berkah. Bulan 9 tuh insya Allah ya, milad api akan diadakan di Makassar. Ya, jadi saudara-saudariku yang bermukim di seputaran Makassar, Maros, Pangkep, ataupun yang di luar daerah ya, Jakarta, Medan, Surabaya, seluruh Indonesia ya. Kalau mau ikut gabung ya silakan ini ya mendaftar biar kita ini tahu berapa. Jadi dilaksanakan itu di tempat wisatanya Bang Zuma ya, di tempat wisatanya Gurunda. Bang Zuma, ada kan tempat wisata beliau tuh di atas pegunungan, di atas bukit, bukan gunung ya, bukit, semacam bukit. Jadi kalau kita di tempat wisata beliau itu ya panoramanya tuh aduh keren. Lengkap ada kolam renangnya. Bunda, bulan 9 ya Bunda. Iya, bulan 9. Ada kolam renangnya, ada panggung live musiknya. Apa tempatnya lupa ya namanya? Bolangi. Bolangi. Wisata Bolangi, ya? Hobbit Bolangi. Ya. Ya, boleh ikut ya, boleh ikut ya. Ikut, dijamin murah meriah. Yang penting suasana kekeluargaan kita ya, kekeluargaan yang kita ini. Tempat Gurunda loh. Jadi tahu lah kan, ya pasti. Dan gini ya, kalau ada yang mau menginap bisa semacam camping gitu ya, tinggal kita gelar tenda. Oh keren lah, keren. Dananya itu nanti diumumkan. Oh ini loh, nggak sewa semacam
villa apa-apa ya, karena ini milik Gurunda ya. Terjangkau lah ya teman-teman. Paling itu yang ini ya, apakah istilahnya kalau untuk konsumsi gitu, paling itu. Jadi kalau ada yang mau ini loh, suasananya kekeluargaan ya, di atas bukit, terus di sekitaran kita banyak bukit, kayak gunung-gunung kecil gitu ya. Pokoknya Ya, banyak pohon, pepohonan juga kan. asri ya, alam gitu loh, alam. Jadi yang apa ya, yang rindu suasana asri, itu keren. Murah meriah loh, paling itu tiket pesawatnya ya. Oh iya ya, nggak nek odong-odong murah. Banyak Jadi enak pepohonan, gitu nanti. mantap di sana tuh, macam resort gitu. Ya, nanti konsepnya itu kayak wisata alam gitu loh, kayak apa ya? Ya wisata alam lah ya, karena kita itu akan ada penginapan ya, penginapan tuh ada di sana. Tapi mungkin lebih memilih alam terbuka ya. Terus kita mendirikan ini semacam tenda-tenda gitu loh. Apa namanya itu Bang Sidik? Yang kayak kalau kita berkemah waktu dulu SMP. Kemah ya? Iya, iya. Pokoknya Iya, nuansanya mantap loh itu di Bulangi itu. Ya. Itu kan pembentukan api pertama ya di sana ya. Iya. Sekarang udah enak di sana itu. bagus. Udah ada kafenya. Udah beberapa yang dibangun sama direnovasi sama Gurunda. Jadi gabung ya teman-teman yang di seputaran Makassar, Sulawesi dan sekitarnya. Yang di luar pun boleh ya. Kita ini bersukacita bersama teman-teman. Bulan 9 ya. Iya, ada sawah di sekitarnya, kebun-kebun jagung. Bulan 9. Naik kapal laut. Pokoknya enak lah di sana tuh. Ya boleh Udaranya naik pesawat, naik kapal laut. Udaranya masih hangat karena kan banyak pepohonan deh. Dingin, semacam puncak Ya. loh, dingin. Kadang kita itu sore-sore itu udah berkabut. Dingin di sana, Bang. Karena di atas gunung toh, semacam gunung lah. Gunung sih enggak, gunung kan tinggi semacam bukit. Jadi kalau kita ke sana itu tanjakan. Keren lah teman-teman, keren. Kalau ke sana pasti di Sulawesi Selatan, Bang Satrio. Ayo nih teman-teman. Kalau teman-temanku, saudara muslimku yang jauh nggak sempat hadir dan ingin berpartisipasi demi kesuksesan acara tersebut, acara Milad Api, boleh. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Makassar, Mom Seli Raul. Kami Makassar, sekampung Bang Zuma, sedaerah. Kasar tuh kayak kalau aku kan pernah ke Surabaya ya. Aku di sana itu dikata orang ini, sampean itu orang ini ya, orang Madura tak iya. Dia bilang aku orang Madura, katanya logatku sama dengan Madura, kasar. Tapi teman-teman, cuma logat apa ya, cuma intonasi yang kasar, tapi hatiku lembut. Promo. Ya semacam camping. Tenda teman-teman, ayo gabung ya biar kita apa ya, selalu buka. Bunda naikkan saya mau mualaf. Aduh. Bulan 9, saudariku, bulan 9. Insya Allah. Bunda Ati datang ya Bun. Ya semacam camping. Karena kita karena ini kan luas nih, areanya luas toh. Ada rumah-rumah penginapan, cuma kan kadang kita lebih memilih alam terbuka, terus kita masak sendiri. Ada dapur, ada kantin. Ya tempat wisata lah kan. Pokoknya mantap di sana itu. Apa kata Oten ini? Bukan pada ibadah malah menghakimi agama.
Bukan Coba naik lah. bukan menghakimi Esther. Kenapa ada komal-komal begini? Kenapa ada gurunda tiap siang malam ini mengedukasi saudara-saudara muslim kan? Supaya jangan jatuh kepada pemurtadan. Tahu kan Esther? Misionarisme itu loh kemana-mana. Indomisasi, hamilisasi, kawinisasi. Nah, Kesini aja Bunda, kesini aja. Coba naiklah kita diskusi. Naiklah. Karena begini ya, di dalam Bible kalian tuh mengatakan bahwasannya Allah itu punya anak, beranak. Nah di Al-Quran mengatakan hampir-hampir langit itu terpecah belah loh, gara-gara ucapan kalian tuh. Nah kalian Coba ini nyuruh Canon, nama Allah terus Canon. pakai kayak gimana? Kenon, saudara Kenon Kristen, Kenon. Oh, Kenon. Karesteng kok. Bunda Ati ongkir mahal. nanti dipaket lewat Shopee, lewat GNT, lewat Shopee Express. Bunda Ati. Aduh ya Allah. Jadi kalau kalian nggak mau dianu ya kalian ganti tuh ke Al-Ai sana tuh, ganti tuh nama Allah tuh. Betul dekat Cimory ya teman-teman. Kalau melalui Malino, lesehan Bili-Bili, itu kan belok kiri Cimory. Setelah Cimory, nah tempatnya Gurunda itu. Tapi Gurunda itu kalau Cimory kan panas ya, belum banyak pohon gitu. Kalau Gurunda itu udah adem, banyak pohon. Terus enak, udaranya di sana enak, dingin, hangat, adem. Iya, nggak gerah. Udah banyak pohon kan. Banyak pepohonan kan. Ayo teman-teman naik. Nanti kita share share alamatnya, lokasinya. Papua bisa ikut, boleh lah. Papua jauh kali ya teman-teman. murah lah ini ya. Paling kalau untuk masuk itu nggak kita ini ya, nggak ada pungut biaya kayak kan namanya rekreasi itu ya pakai karcis lah kalau masuk kan. Tiap hari kan banyak pengunjung ya. Tapi kalau teman-teman insya Allah paling ini apa ya, uang konsumsi ya. Insya Allah ya Bunda Rose Tolip. Mana dia teman-teman Karistengin ya. Naiklah, aku belum diskusi seharian nih. Coba lihat di bawah tuh, siapa yang minta naik Bun? Banyak, ada yang multi bang, cuman Muslim. Coba ini. Jadi sukseskan ya, meriahkan ya teman-teman. Kalaupun nggak sempat hadir karena jauh, ya boleh berpartisipasi, berinfak ya demi kesuksesan acara kita ya. Kami berharap dukungannya ya, saudara Muslimku. Jadi kenapa Gurunda Apologet Islam tuh siang malam mengedukasi? Karena misionaris kalian itu apa ya, keluar masuk lorong pedalaman, desa-desa, menjual agama kalian dengan indomisasi, hamilisasi, kawinisasi. Itu karena itu kan semacam apa ya, amanat agung di Matius 28. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, itu semacam perintah. Nah, kami pun ini di Islam, agama dakwah, agama syiar ya. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Nah, makanya Gurunda itu sabar berdiskusi, kecuali kalian itu apa ya, namanya manusia teman-teman. Kita ini bukan nabi ya. Para nabi itu sabar, berdakwah sabar. Bun, ya, coba naikin manusia Kristus biasa. itu. Kristus. Bun, naikin Kristus tuh. Kristus.
Itu Oh, namanya Kristus. Mana kau? Mana dia? Ayo Kristus minta naik dong. Kita Putih. jambak. Belum, enggak ada. Kamu naik dia. Indahnya Telepon jadi piring. anak Yesus, mama mana kau jadi anak Yesus, yang ada kau diusir. Nyala kau Kristen. Jadi Yesus itu teman-teman tidak mengenal Kristen. Kristen itu ada setelah Yesus terangkat. Jadi kalau kalian itu terima kasih Pokipe 80. Doa yang sama. Ayo naik teman-teman Kristen. Banyak yang suruh aku open cam. Bang Sidik yang open cam. Kalau aku yang open cam, ungkat. Ini nih di tempatnya nggak bisa on cam nih. Wah. Yang berani naik diskusi ayo. Hadapi saya yuk. Iya naik dah. Hadapi kami. Bang Sidik. Sebenarnya Oten ini ngaku-ngaku aja. Ini mama nanti live streaming pas ulta api, tolong dijawab bunda. Iya, live streaming pasti live. Live nanti kita ini ya, pas acara api. Ayo naik teman-teman Kristen. Terima kasih yang mau polo-polo. Masya Allah aku mau impak ini ya, aku ketik nomor rekening api ya, kemudian beritanya taruh di situ ya, untuk milad api bulan September. Ini ada yang mau impak katanya ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. BNI 75 kali, BNI 75 kali 51770. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saya singkat aja ya teman-teman. Nah itu Bunda Rati Erliawati. Kok tolong dikonfirmasi ke nomor saya. Biar kita bisa. Aku kan bendahara di api ya. Jadi aku yang milah-milah ini untuk apa, ini untuk kegiatan apa. Insya Allah kita amanah teman-teman. Kita amanah. Konfirmasi ya, konfir ke 0895 0895 280 90 792. Ini tolong konfirmasi ke. Jadi ini kami rekening yayasan ya teman-teman. Langsung. Nah itu udah banyak tuh yang hafal, Masya Allah. Aisyah Nurjana, terima kasih. Jadi teman-teman, Kristen ada itu. Ini simak juga ya teman-teman Kristen, edukasi bagi kalian. Jangan kalian itu, udah abad 21 masih menuhankan anak orang. Jadi Kristen ada itu. Bun gini. Ya. Jadi Kristen ini cuma ngaku-ngaku pengikut ajaran Abraham. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7, di situ bahwasannya Tuhan adakan perjanjian kekal. Dalam artian di situ Tuhan akan menjadi Tuhannya Abraham turun temurun sampai kepada keturunannya, kan begitu. Nah, apakah Kristen mengikuti perjanjian itu? Kan tidak, karena keturunan daripada Abraham itu contoh Musa. Musa berkata tidak ada Tuhan yang seperti Tuhannya Musa di seluruh bumi ini. Atau di dalam Bilangan 23 nomor 19 tuh. Bahasanya Tuhan itu bukan manusia. Hosea 11 nomor 9 ayat 9 nomor 32. Bahwasanya Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, ini Kristen mengaku-ngaku mengikuti ajaran Abraham. Terus Tuhannya tiga. Tiga tapi satu. Di mana Musa mengajarkan tentang Tritunggal? Di dalam Yohanes 4:24 Tuhan dikatakan roh. Dari mana Musa menyembah Roh Kodes? Nah ini Oten ini ngaku-ngaku aja gitu loh. Padahal tidak sama sekali gitu. Lanjut Bun. Jadi ya pasti di sana diisi dengan kajian-kajian ya. Ada hiburan, ada kajian, ada kita sisi macam-macam lah ya, akan disusun acaranya. Dan
Yang penting itu kebersamaannya teman-teman ya. Masalah berkah Pak Haji Indra ini ya salah satu spender api ya Pak Haji Indra ya, Masya Allah ya. Pak Haji, syukran, barakallah. Jadi begitu teman-teman. Jadi Kristen itu ada setelah Yesus terangkat. Bagaimana mungkin Yesus mengenal ini Kristen? Ya, Yesus sudah terangkat ke langit, diangkat ke sisi Allah. Kemudian muncul Paulus membuat sebuah sekte di antara para pengikut Yesus. Yesus kan ada pengikutnya Yesus, pengikut Yesus dari Nazaret itu Nasrani. Makanya di Al-Quran itu Yahudi dan Nasrani. Gak ada Kristen, Al-Quran tidak mengenal itu Kristen ya. Gak ada itu Kristen di Al-Quran. Yang ada itu orang kafir. Ya mereka ini orang Kristen, orang kafir. Karena menolak kebenaran. Jadi muncul Paulus dengan sekte Kristennya ya. Dinamakanlah sektenya itu Kristen. Kalau sekarang itu macam denom yang puluhan ribu ya. Ribuan denom ini. Nah Paulus ini salah satunya yang dia buat sekte di antara ajaran Yesus ya. Pengikut Yesus itu Kristen. Ya, ajaran Paulus bertolak belakang dengan ajaran Yesus, makanya dia ditolak. Dia bawa ajarannya ini ke Roma Yunani. Paulus ini berlayar ke Roma Yunani. Laku di sana ajarannya. Kenapa? Ajaran Paulus ini ya dilarang bersunat, babi halal, segala sesuatu bisa dimakan. Nah, kebetulan orang Roma di sana penganut pagan. Roma Yunani kan dewa-dewa. Laris manis ajarannya di sana. Pemakan babi di sana kan. Makanya Yesus itu untuk orang-orang di luar Bani Israel dan orang-orang berkulub. Nah, teman-teman Kristen lah ini. Jadi saudara Kristen ini yang memang sejati, orang betul-betul orang Kristen sejati. Ya, dia harus mengakui dia pengikut Paulus. Nggak usah kalian mengklaim-klaim pengikut Yesus, kawan. Karena Yesus itu ya dia dari dengan hukum-hukum Torah, disunat, dikhitan ya oleh mamahnya. Gak mungkin mamahnya ini menjadikan anaknya Kristen. Gak mungkin mamahnya ini yang taat dengan hukum-hukum Torah. Mamanya dia tokoh Bunda Maria ya. Dia ini Bunda Maria yang mengurusi bait suci. Bait suci itu semacam tempat peribadatannya orang Yahudi. Ya istilahnya apa ya namanya, sinagog ya, sinagoge. Ya, Maria ini di sana mengurusi, membersihkan, mengapalah ya. Kalau zaman sekarang itu apa ya, di masjid kita itu marbot. Marbot ya Bang Asidik ya? Iya. Itu. Nah, jadi beliau itu ya sejak kecil hingga remaja tuh. Jadi dia itu orang taat dengan hukum-hukum Torah, Bunda Maria ini. Manalah mungkin anaknya jadi Kristen yang menolak hukum Torah. Manalah mungkin Bunda Maria memberi namanya nama Kristen, nama Yunani. Yesus itu kan nama Yunani. Jadi teman-teman, supaya ajaran Paulus ini laris manis, dia mencatut nama Yesus, anak Maria ini yang orang Yahudi. Dijadikan pula Tuhan. Jadilah sekarang mereka ini beda-beda denom ya. Karena kebingungan mereka sendiri. Ya, jadi di Al-Quran itu tidak ada kata Kristen. Yang ada itu orang kafir. Kafir itu menutup diri dari kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Jadi yang mau membantah silakan. Yang mau membantah silakan. Oh ini mungkin ini ya. Oh ini ada Kristen. Sambil menunggu Gurunda ya. Kita sambil menunggu Gurunda ini. Ades Jerman ini Kristen nih. Ulis, selamat siang Pak Ulis. Mana dia si ini Jerman tadi? Nah ini Ades Jerman. Ulis.
Silakan. Ini komalnya Bang Suma Kaulis. Iya Bang, beliau lagi sholat ya. Jadi kita menghandle dulu oten-oten yang mau diskusi. Oh. Bang, mau tanya Bu. Mau tanya Siapa yang boleh? Siapa Ades? Bun, dengar nggak suara saya, Bun? Ya kedengaran. Bu, mau Silakan tanya Bang boleh? Ades. Mau tanya boleh? Iya. Ya, kau tanya, jangan tanya harga beras ya. Kita lagi diskusi lintas agama. Iya. Ini Mbak, Cek. Bunda Rama, suara saya kedengaran nggak? Ada Bang. Beliau lagi membaca ini teksnya yang dia mau pertanyakan. Ada Bang Sidik, ada. Pak Jerman, Pak Ades, lanjut. Ya, Jerman itu udah udah gugur di Piala Dunia ya. Aduh ya Allah. Gimana, Mbak? Prancis dengan Spanyol. Ada yang mau disampaikan suaranya, Mbak? Final. Dengar, silakan. Halo. Iya Bang, dengar Bang, lanjut. Pak Jerman ini. Waduh, sinyalnya Mbak. Kedengaran. Ada suaranya Mbak. Silakan. Ada kedengaran suara Bang. Itu headsetmu cabut dulu baru masukkan lagi. Oh, iya. Iya, bentar. Tapi kan dia udah dengar ya suara kita ya. Lanjut Bang, udah kedengaran toh, kau sudah menyambut. Silakan, apa yang ingin kamu pertanyakan Bang? Silakan sambil Jerman ini Kristen apa Islam? Panjang doanya Gurunda ini. Sama nggak teh? Jerman. Yahweh sama. Hah? Yahweh sama? Ya, apakah sama Yahweh dengan Tuhannya umat Islam gitu? Kalau menurut Al-Quran, ini Al-Quran kami ya. Dulu, Bang Ades ini Kristen dia. Bunda tanya dulu, Ades ini Kristen apa Islam nih? Kristen. Atau Bang Sidik mau menjawab, silakan. Ya, Bang Ades ini Kristen apa Islam? Kristen. Bang Sidik ini sinyalnya kenapa juga nggak sampai ya? Iya, makanya aku tanya, signalku ada nggak nih? Cek tes. Ada Bang. Oke Bang, gini. Itu jawabannya. Anda bertanya tentang Allah dan Yahweh ya. Yahweh atau Yahweh Bang? Karena gini, dari mana Musa menyatakan nama Tuhan itu adalah Yahweh Bang? Iya, yang dimaksud Yahweh yang jahat itu ya di Tuhannya perjanjian lama. Tuhan kan cuma satu Bang. Iya, apakah Tuhan itu itu cuma satu, nggak ada Tuhan Iya, Israel, nggak ada Tuhan Mekah, nggak ada Tuhan Indonesia. Tuhan kan cuma satu. Iya kan, cuma nanya Iya, kan maksudnya. selalu Pak di Komal ada yang katanya Yahweh iblis lah apalah gitu, tapi kalau sama umat Islam sama nggak Yahweh itu yang dimaksud gitu? Oh bukan Bang, bukan. Yahweh itu nama Tuhan itu adalah Allah. Ya. Nama Tuhan itu adalah Allah. Ya, Musa jadi beda gitu ya. memperkenalkan nama Tuhan itu di dalam Quran surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu Bang. Jadi Yahweh sebelum beda pun ya? Nabi Muhammad lahir, Bentar Bang, sebelum pun Nabi Muhammad lahir, mereka bangsa Arab itu, orang Arab itu udah mengenal siapa pencipta langit dan bumi, namanya adalah Allah. Jadi Nabi Muhammad diutus itu bukan semata-mata memperkenalkan diri nama Tuhan itu, bukan itu juga, bukan Bang. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah mengenal siapa itu pencipta, namanya siapa, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci, maha tinggi. Nah, Nabi Muhammad diutus itu supaya mengajarkan bahwasanya jangan ada sekutu bagi pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Itu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut hak
disembah hanyalah Allah. Tidak ada sekutu baginya. Nah seperti itu bang. Apalagi bang? Iya kan di. Abang ini Kristen ya? Iya. Pengen tanya gitu Abang, kan soalnya. Abang ini Kristen ya? Abang ini Kristen ya? Iya. Gimana gitu? Emang gimana? Ya gimana bang? Ini suara saya gimana ya teman-teman di bawah? Suara saya yang putus-putus atau Bang Ade sini yang? Iya kan ada itu siapa yang Bang Sidik, tolong di-mute dulu. Aku bantu tambah jawabannya ya. Karena sinyalnya Bang Sidik mungkin ya. Coba Bang baca di Al-Baqarah 136 ya. Al-Baqarah 136 kita buka ya. 136. HP ku nih, saya terjemahkan aja ya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Berserah diri itu Muslim. Jadi Nabi Musa itu ya samalah apa yang kami tuhankan. Jadi kalau menurut abang dia ada ayat-ayat begitu atau data-data itu di Bible ya. Mari kita lihat Sodom Gomora. Sodom Gomora itu kan dihancurkan karena ya penduduk setempat itu sudah tidak bermoral lagi. Ya mungkin itu hukuman ya, peringatan. Jadi bencana itu semacam peringatan, ujian kepada umat manusia. Gitu Bang. Tapi kalau Anda bertanya apakah YHWH itu yang Anda maksud Tuhannya Musa di perjanjian lama, ya itu satu, Tuhan itu satu. Seperti disampaikan Al-Quran ini di Al-Baqarah 136 bahwa Tuhan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa itu sama. Dan mereka ini ya Muslim berserah diri. Begitu Bang. Oh iya Cek iya. tes, cek tes. Ada nggak suara saya? Cek tes. Islam. Cek tes. Iya. Berserah diri itu personalnya. Jadi beda gitu Maya. Nama agama kami itu Islam. Yahweh sama. Kalau dibilang itu beda, gitu. kalau menurut Al-Quran sama Bang. Semua sama nabi itu yang itu dimaksud. karena Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Apa yang diperkenalkan Nabi Musa di dalam Ulangan 64, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti satu kan? Apa yang diperkenalkan oleh Nabi Isa atau Yesus di dalam perjanjian baru di Markus, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama kan, berarti Tuhan itu satu. Kemudian Nabi Muhammad di surah Al-Ikhlas di Al-Quran kami, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, Allah itu satu. Jadi Tuhan itu satu Bang. Ya orang-orang Kristen aja nih membingungkan Tuhannya sampai 3. Tuhan itu satu yang diperkenalkan Nabi Musa, Nabi Isa, atau yang biasa disebut di Bible itu Yesus, dan Nabi Muhammad, Nabi kami. Cuma bedanya Bang ya, kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Kalau Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, dan beliau ini adalah khataman nabi, penutup para nabi. Dan beliau diutus kepada seluruh umat manusia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kaffat. Aku mengutus engkau Nabi Musa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beda apa yang disampaikan oleh Isa atau Yesus, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus di Bible itu, bahwa dia diutus, coba baca itu di Matius, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Jadi dia terkhusus kepada kaumnya itu Bani Israel. Maka kalau kita baca di Wahyu itu, dia pun akan menghakimi ke-12 Bani Israel. Karena dia diutus khusus kepada Bani Israel. Kalau Rasulullah, Nabi Muhammad, penutup para nabi. Diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau selama kalian ini manusia ya si Jerman ini kan manusia tuh. Ya,
Anda adalah umatnya Nabi Muhammad. Cuman Anda itu menutup diri dari kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Makanya disebut kalau kami dibilangnya di Al-Quran itu kafir, menutup diri bahkan menyekutukan Tuhan. Tuhan dikatakan 3. Ya toh? Begitu Bang. Jadi saya tambahkan sedikit Bunda Rama izin. Ya boleh lanjut Bang. Ya makasih. Jadi gini ya, Bang Jerman. Kalau untuk kata Elohim, Adonai itu sebutan. Wah. Sebutan. Ya. Sebutan. Tetapi hakikatnya Tuhan itu cuma satu. Hakikat Tuhan itu di dalam PL, misalnya contoh Yesaya 57 nomor 15. Tuhan itu Maha Suci, Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa SWT yang kalian sering sebut? Subhanahu wa Ta'ala. Itu Maha Suci, Maha Tinggi. Tetapi kalau untuk nama, ingat di PL itu pun dituliskan di situ bahwasannya ya pena palsu telah merubah Taurat menjadi bohong. Dan Torah ini kan pernah hilang juga, dituliskan kembali kan sama Ezra. Nah, sebelum diaspora, Yahweh ini nggak ada. Yahweh ini nggak ada nih. Tetapi poinnya di sini, Tuhan itu cuma satu. Nggak ada Tuhan Tritunggal, nggak ada firman menjadi manusia, nggak ada itu. Nggak ada Tuhan itu roh, nggak ada itu. Kenapa? Kejadian 17 nomor 7 di situ Tuhan adakan perjanjian dengan Abraham bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada yang seperti Tuhan di seluruh bumi itu. Adakan perjanjian kekal dengan Abraham bahwasannya Tuhan itulah akan menjadi Tuhan Abraham sampai kepada keturunannya. Sampai kepada mana? Kepada Ismail, Ishak. Sampai kepada mana Ismail ini? Sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, baru di situ juga Tuhan mengutus nabi-nabi hanya kepada bangsa Israel, seperti Musa dan Nabi Isa. Nah, saking adilnya Tuhan di situ, diutuslah Nabi Muhammad walaupun daripada keturunan Abraham. Diutus Nabi Muhammad ini kepada seluruh alam. Kan nggak adil nantinya Tuhan kalau Tuhan diutus hanya kepada umatnya Abraham, hanya kepada Abraham dan keturunannya, atau kepada Nabi Isa diutus hanya kepada bangsa Israel. Terus yang di luar daripada bangsa-bangsa ini gimana dong? Nah, diutuslah Nabi Muhammad SAW. Jadi poin juga Nabi Muhammad diutus bukan untuk memperkenalkan nama, tidak. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah tahu. Di dalam Quran surah berapa tuh? Kita lihat ya. Kita lihat di dalam Quran surah ini nih. Bentar ya. Aku lihat. Nah, di sini di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 61 nih. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Nah ini, jadi mereka sudah tahu nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan pula ini. Baru kita lihat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 23. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan air dan menghidupkan dengan air itu di bumi sesudah matinya, tentunya mereka akan menjawab Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami. Jadi nama Allah ini mereka udah tahu nama ini. Nah, bila mana kalian bertanya, coba tunjukkan di mana di dalam PL yang menyatakan nama di situ adalah Allah. Nah, berikan kepada kami Taurat asli Musa. Karena mereka di dalam Al-Quran ini, ahli-ahli kitab ini telah merubah-rubah dari tempat ke tempat yang lain, atau mereka menyembunyikan, mereka mengganti, baru mereka mengatakan ini dari Tuhan. Ini seperti ini gitu loh, Bang. Nah, kalau tentang Elohim itu Adonai, ya kan itu sebutan saja, sebutan. Karena Nabi itu diutus Nabi itu diutus, kan setiap nabi-nabi diutus sesuai dengan bahasa kaum gitu loh. Ah, seperti itu, Bang. Ya, paham.
jelas ya bang. Jelas. Ya, jelas. Tuhannya 3 dalam 1. Kalau agama samawi itu ya, agama dari langit itu ya sama tauhid, ajarannya Tuhannya Esa 1. Dia merujuk kepada ya pencipta alam semesta. Itulah. Tapi saudara Kristen kita ini Itu katanya ada Islam, Cen. Kenapa bang? Itu katanya ada Islam. Kristen dia saudara. Udah kemarin dia naik di Komal ini ya, Bapak Ustadz Arif ya. Cuman sinyalnya ya putus. Tapi Bunda, kalau kita lihat ya Bunda, kalau kita lihat tentang tetragrammaton itu ya, itu kan kalau kita lihat tentang tetragrammaton itu kan nggak bisa diartikan satu manusia Ibrani pun nggak bisa mengartikan bahwasanya itu Yahweh. Tapi kalau kita lihat kalau dia dibalikkan ya, itu mirip alif lam lam ha loh. Kalau dia balik, apalah. Digoncang saya. Lihat koma gini terus udah sebulan jadi gini, jadi banyak pengenanya. Abangku, adik lah ya. Gini, Muslim itu ya atau Islam itu apapun, ya itu kan organisasi lah, apapun ini ya namanya. Itu tetap Tuhannya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya satu itu Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, Nabinya yang membawa risalah ini. Tapi Kristen coba kita lihat ya, siang malam di setiap komal itu sesama komal Muslim maupun komal Kristen tuh mereka ribut. Kenapa kebingungan? Kenapa kebingungan memaknai siapa ini Tuhan? Ya. Karena Yesus yang anak manusia ini dipaksakan jadi Tuhan. Padahal ajaran Yesus atau Nabi Isa tidak ada memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Dia mau menggabungkan ajaran Paulus yang disatukan dengan pagan. Dia mau menggabungkan dengan ajaran tauhid yang di perjanjian lama. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus, dia mau gabungkan dengan surah-surah Paulus, ajaran-ajaran Paulus. Ya, Paulus ini kan sudah, ajaran Paulus ini atau Kristen sudah terkontaminasi dengan doktrin dogma gereja. Nah, itu dia mau satukan, gimana bisa bang? Bunda. Ini ibarat, sedikit lagi bang, ini ibarat minyak dengan air. Ajaran tauhid dia mau gabungkan dengan ajaran pagan, Tuhannya 3 dalam 1, macam-macam lah. Jadi tauhid ini ajaran para nabi, ajaran agama samawi dari langit, dia mau gabungkan dengan ajaran yang dibuat oleh manusia. Kan bisa menyatu. Iya itu. Seperti minyak dan air dan itulah yang terjadi. Dia katanya itu saya istri sama anak saya Islam. Itu profilnya kok anakmu berjilbab, bro? Iya emang Islam. Bro, anakmu berjilbab. Kamu ini Islam apa Kristen sih? Saya Kristen, istri sama anak saya Islam. Saya kan. Masya Allah. Lanjut Bunda Rama, lanjut. Bang. Jadi nggak bisa digabung bang agama. Gitu. Ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Jadi gitu bang ya, agama tauhid mau digabung dengan ajaran pagan, buatan manusia, nggak bisa. Makanya tuh siang malam itu ribut, karena mereka bingung memaknai siapa Tuhan yang sebenarnya. Ribut kan sesama Kristen. Iya. Aduh, cakar-cakaran bingung. Saya denom yang mana yang benar? Ya karena dia itu andaikan dia mengikuti apa ajaran Yesus ya, sabda-sabda Yesus di Bible tuh nggak akan Kristen. Saudara Jerman ini nggak akan Kristen kalau mengikuti perkataan Yesus di Bible. Nggak ada Yesus mengajarkan Kristen, kawan, nggak ada. Udah jarang ke gereja, udah lama. Amin. Muslim katanya muslim. Anaknya itu bang, anaknya dengan istrinya itu mu'alaf atau bagaimana kisahnya bang? Boleh ini berbagi? Enggak, Islam. Saya nikah itu dulu lewat cara Islam saya nikah. Oh syahadat, waktu mau menikah syahadat dulu. Setelah itu kembali lagi gitu ya bang ya? Ya kan supaya bisa nikah gitu.
Ya Allah bang, ya udah tahu kan bagaimana di Kristen lihat sendiri. Makanya saya tanya-tanya gitu. Kan orang tua kan nggak ini, jadi ya bingung lah. Jadi ini yang perlu kita ingat bang ya, kalau kita Muslim terus ngaku-ngaku oten itu bahaya itu ya bang ya, harus syahadat lagi, syahadat ulang. Tapi saya rasa ini ya bang benar sah. Aduh, ya terserah mau percaya apa enggak. Mudah-mudahan abang ini mendapat hidayah ya bang ya, mudah-mudahan mendapat hidayah. Karena gini loh bang, konsep di Islam itu, surga di Islam itu bang, kelak kalau di hari kiamat ya, kiamat semua muslim di masa ditempatkan di surga, karena orang Islam itu pasti masuk surga ya, itu jaminan Allah, pasti masuk surga sekalipun ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Kalau dia tidak sempat bertobat, tapi kalau dia bertobat dan meninggal ya, itu surga jaminannya. Mereka tidak sempat bertobat ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dulu, baru masuk ke surganya Allah kekal abadi. Nah di surga itulah akan berkumpul kembali dengan orang-orang kita cintai, yang kita sayangi, orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, akan berkumpul kita. Itulah indahnya Islam. Nah kalau konsep surga di Kristen itu nggak ada seperti itu bang. Mereka hanya dalam bentuk roh. Tahu roh toh, roh. Kalau kita pernah nonton filmnya Casper itu kan yang film kartun itu kan cuma melayang-layang kayak bayang gitu. Dan kerjanya pun di surganya Kristen itu, kerja oten itu bang, dalam bentuk roh, hanya memuja siang malam sampai terus apa dong? Kenikmatan apa yang diperoleh di surga itu kalau gitu? Hanya kerjanya memuja-muja, haleluya, haleluya, haleluya. Apa nggak berbusa tuh dalam bentuk roh? Jadi nggak akan saling mengenal. Nggak ada kenikmatan di surganya Kristen ya. Belum lagi kalau kita baca perkawinan anak domba lah, macam-macam sesuatu kayak cerita-cerita dunia fantasi, halusinasi. Jadi konsep surga Kristen itu ya hanya memuja-muja, belum lagi ada perang naga lah, ada apalah, lucu-lucu lah kau tengok ya teman-teman. Kalau Islam itu konsepnya jelas, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang kita cintai. Tidak ada lagi kesedihan di sana. Itulah. Tapi kalau Anda Kristen, istrinya muslimah, anaknya muslim, aduh bang, nggak akan ketemu nanti. Anda ada Gurunda, Anda di neraka, istrinya di surga, nggak ketemu. Masyaallah sudah ada Gurunda ya teman-teman. Ya makasih ya. Ya makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kumpul lagi kita. Iya, ini ada semangat sore teman-teman dan muslim. Di mana gambar? Tidak ada gambar tak Gurunda? Ada aja. Oh ada Jaki. Kalau begitu saya izin pamit turun di Gurunda. Ya izin pamit ya Gurunda ya. Masalah ya, siap-siap selalu Gurunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ulis lanjut dengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan guru kami ya Bang Ulis. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bunda, makasih Bunda. Bang Suma. Iya Abang. Jumpa lagi kita. Insya Allah tetap sehat. Nah, sehat Bang, sehat. Siap. Bang Andes, selamat sore. Sore. Penonton. Selamat sore penonton, izin Bang Suma aku sapa penonton dulu Bang Suma. Siap. Penonton, semoga sehat-sehat. Tetapi terkadang penonton juga sering typing ulis pansos, ulis hanya cari gift, ulis hanya cari koin. Itu bahasa sering itu. Ya sering terjadi begitu di dunia TikTok ya Bang Suma. Iya betul. Biasa itu Bang. Aku tertarik dengan
judul Gurunda ini aku tertarik sekali. Sederhana tapi susah-susah gampang aku pikirnya semua. Tapi sebelum aku bernarasi tentang apa temanya Bang Suma ini, aku ingin mendengar aku ingin bertanya tentang satu pertanyaan. Bang Suma perjelaskan dulu kepada aku yang aku belum paham di dalam Bible. Nah, begini Bang Suma, di dalam Lukas 10:27 di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Aku ingin mendengar penjelasan secara mendetail dari Bang Suma. Itu bagaimana caranya itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari aku itu, Bang. Setelah itu baru aku sedikit bernarasi tentang temanya Bang Suma. Izin Bang Suma, lanjut Bang. Baik Bang, baik. Jadi ya, kita ini sebagai orang yang beragama Islam Kristen. Islam Kristen ini dua agama yang dekat. Kenapa? Kita sebenarnya boleh dikategorikan ada tiga. Ada Yahudi, tetapi Yahudi ini jauh. Yang dekat itu Islam, dalam hal ini Nasrani, yang kemudian akhir ujung daripada Nasrani itu muncul kemudian disebut Kristen. Kenapa Islam Kristen itu dekat? Karena Islam langsung tokoh yang dengan pola cerita yang kadang sama, kadang berbeda. Ketika ada perintah mengasihi Tuhan, artinya kita mengasihi akar kata dari kasih. Kasih adalah cinta. Ketika kita cinta kepada sesuatu, contoh cinta kepada istri, maka apapun yang diperintahkan istri sebisa mungkin kita lakukan. Kalau kita cinta, kita kasih kepada istri, berarti kita menjaga supaya hatinya tidak sakit. Apa yang diinginkan, apa yang dimau, itu yang kita lakukan. Maka ketika ada perintah kasihi Tuhan, artinya bahwa tunduklah engkau dengan setia kepada apa yang Tuhan titahkan melalui para nabi. Kasihi Tuhan artinya melaksanakan ketaatan kepada Tuhan. Makanya implementasi daripada itu adalah ketakwaan, rasa takut untuk mencederai apa yang Tuhan tidak suka. Dalam Islam itu takwa atau ketaatan. Atiullah wa atiur rasul. Cinta, kasih itu dicerminkan dengan ketaatan. Nah, coba kita lihat di kitabnya orang Yahudi. Misalnya di Yosua 22 nomor 5. Perintah yang muncul di sana adalah lakukan dengan setia segala perintah yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa. Lakukan dengan setia segala perintah yang diperintahkan kepadamu melalui Musa, hamba Tuhan itu. Yaitu bahwa mengasihi Tuhan Elohimmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan kepadamu, mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti padanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya bahwa itu seirama dengan apa yang diterangkan Nabi Musa alaihissalam dalam Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dan melakukan segala kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, perintahnya, peraturannya dan apa yang Dia inginkan. Itu dalil. Jadi yang dimaksud kasih di sini adalah ketaatan. Ketika kita kasih kepada Tuhan maka ketaatan. Nah, kenapa harus menggunakan akal? Karena banyak kemudian di muka bumi ini aliran-aliran kepercayaan yang mengatasnamakan Tuhan tetapi tidak berlandaskan kepada akal. Kenapa tidak berlandaskan kepada akal? Mereka hanya berpedoman kepada nurani kemanusiaan. Menjaga persatuan, menjaga alam, melestarikan alam demi untuk membuat Tuhan itu tidak murka. Betul, bagus. Tetapi yang disebut mengasihi Tuhan dengan akal adalah ajak akalmu untuk berpikir mana yang berasal dari Tuhan, mana yang dibuat oleh manusia. Maka yang dituntut di sini adalah apa yang diperintahkan Tuhan itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita lakoni. Sepahit apapun. Contoh, Nabi Abraham alaihissalam diminta untuk menyembelih anaknya.
Taat, bentuk kasih. Ketika dia menyembelih anaknya berarti dia kasih kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Jadi sepahit apapun, kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Jangan ditolak oleh karena insting kemanusiaan. Karena setiap perintah Tuhan pasti ada hikmah di dalamnya. Nah ini ketika diajarkan kasihi Tuhan, dalam implementasi ini muncul di dalam Matius 19 nomor 16 ketika ada seorang pemuda datang kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa memperoleh hidup kekal di surga?" Kata Yesus, "Lakukan segala perintah Tuhan." "Sudah aku lakukan, wahai guru." Selanjutnya, setelah kau lakukan itu semua, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan sesi kedua, maka kau masuk kepada sesi ketiga, yaitu ikutlah denganku. Jadi sesi ada 3 untuk menjadi pengikut Yesus. Yang pertama, lakukan segala perintah Tuhan. Yang kedua, berikan harta kepada si miskin. Yang ketiga, baru bisa lolos menjadi pengikut Yesus. Jangan membatalkan hukum Tuhan lalu mengaku pengikut Yesus. Tidak, lakukan segala perintah Tuhan. Habis kau lakukan itu, jual hartamu, berimpak, bersedekah kepada si miskin, lalu kemudian engkau bisa menjadi pengikut. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Terima kasih. Makasih, saya tertarik sama Abang mengatakan tadi harus taat kepada istri juga. Sedikit saya membongkar biodata kehidupan saya di Komal Bang Suma ya, Bang Suma ya. Iya, menarik, silakan. Saya ini tahun 2003 pernah bersama dengan seorang istri beragama Islam. Tahun 2003. Iya. Kita bisa dengan anak 2 gara-gara perbedaan agama saling mempertahankan. Iya. Tahun 2003. Sedikit sebelum saya bilang hampir sama kehidupan saya dan Bang Hades di bawah ini kayaknya ini. Iya. Sempat saya berdoa, Bang Suma, Tuhan jangan kasih lagi istri saya beragama Islam terlalu menderita. Iya. Tetapi Bang Suma, di tahun 2012 Tuhan kasih lagi istri agama Islam. Sampai sekarang sudah 14 tahun anak saya 2 Islam. Saya masih tetap Kristen sama seperti Bang Hades di bawah ini. Makanya di rumah saya ini ada Alkitab, ada intronya, ada ini sekalian saya publikasikan supaya Bang Suma atau seluruh penonton di bawah mengetahui siapa sebenarnya saya ini. Seperti itu. Jadi Bang Hades, kita kayaknya punya kehidupan bersamaan. Abang punya istri dan anak-anak Islam, aku juga punya istri dan anak-anak Islam ya Bang Hades. Aku senang sekali bertemu dengan Bang Hades sore ini di Komalnya Bang Suma untuk curhat juga sama Bang Hades dengan Bang Suma. mau dengerin aja gitu. Jadi gitu Bang, aku sudah diuji 2 kali. Aku sudah diuji 2 kali dengan adanya istri saya sampai yang kedua ini. Aku sering bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan kehidupan saya. Aku sudah pernah berdoa, Tuhan jangan berikan lagi istriku agama Islam, karena perpisahan pertama itu sangat membuat aku menderita. Kehidupanku terkatung-katung, terlunta-lunta Bang Suma. Asli. Tapi pada benar Bang. Tahun 2005 aku terpisah Bang Suma. 2005 aku terpisah. 7 tahun kemudian 2012 Tuhan kasih lagi istri beragama Islam. Sampai sekarang sudah 2 anak saya, yang pertama 11 tahun, yang kedua 2 tahun setengah. Istriku mengatakan anak-anakku harus ikut saya Islam. Aku mengiyakan itu karena aku teringat kata guruku, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain berbuat baik kepadamu, perlakukan demikian juga terhadap mereka. Jadi kupikir tidak ada salahnya karena aku melakukan apa perintah guruku. Demikian Bang Suma. Itu sekedar untuk menyampaikan biodata kehidupan saya di Komal Bang Suma. Iya. Masya Allah. Menyangkut tema Bang Suma, aku hanya bisa ingin mengatakan terkadang aku punya akal dengan hati ini sering bertolak belakang. Aku sudah mempelajari di komal-komal berbagai macam komal muslim. Aku sudah pikir matang-matang, tetapi di saat akalku berpikir berbalik kepada hatiku, ada seperti tolak belakang. Dengan demikian saya teringat lagi pada surat Kahf 50 ayat 16.
Ya kan? Di situ Allah Subhanahu mengatakan kami telah menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Makanya aku berpikir kita beragama ini tidak bisa menggunakan akal sepenuhnya, tetapi membutuhkan hati juga. Demikian Bang Suma. Makanya aku sering bingung kenapa akalku sering berpikir oh ini yang benar ya, ini yang benar ya. Tetapi pada saat aku merenungkan di dalam hatiku ada sedikit tolak belakang dengan hatiku. Itu kenapa seperti itu Bang Suma? Iya, baik. Jadi sebenarnya kita manusia ini terkadang memang ada pada posisi lalai. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam lalai. Dan lalainya kita sebagai manusia itu nanti setelah kita sudah sampai pada penghujung kehidupan. Baru lalai itu ada. Kalau abangku ini mengalami beberapa kemudian keadaan, khususnya dalam berumah tangga. Di kehidupan di atas muka bumi ini, manusia memang berada pada 3 posisi. Yang pertama, manusia itu makhluk yang memiliki logika sehat, logisme. Mereka memiliki kecerdasan, intelijensi. Lalu yang kedua, dia memiliki kehendak bebas, free will. Dan yang ketiga diuji. Kita manusia ini diuji abangku. Jadi manusia diangkat derajatnya oleh Allah ketika Allah memberikan perintah kepada gunung menolak. Ketika Allah memerintahkan itu kepada laut menolak. Gak sanggup aku untuk menerima amanah itu. Tetapi ketika manusia diberi amanah untuk tunduk berserah diri menyembah kepada pencipta langit dan bumi, di saat mereka punya kehendak bebas, disitulah ujiannya. Apakah ingin mengikuti kemudian poin kebenaran atau ingin mengikuti kemudian suara hati yang tidak bertolak ukur kepada poin kebenaran itu. Apa poin kebenaran ini? Wahyu, pewahyuan. Jadi Al-Quran, contoh analisa sederhananya. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang beriman di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu. Setelah kamu memelihara dirimu, pelihara keluargamu. Anak adalah buah hati. Ketika kita menyia-nyiakan mereka, berarti kita tidak memelihara buah hati. Maka sebagai orang tua, tanggung jawab kita adalah benar mencari kebenaran itu. Ketika kebenaran itu kita sudah dapatkan, lalu jangan pernah mau melepaskan anak kita untuk tidak berpangku kepada kebenaran yang mutlak, kecuali kita ragu akan kebenaran itu. Tapi kalau abangku yakin keselamatan itu ada di Kristen, dengan poin kebenaran yang menjadi takaran, jadikan anak kita seakidah dengan kita. Tetapi kalau abangku ini ragu, perdalam lagi untuk mencari kebenaran dalam Islam. Abang memiliki talenta, bijak, arif, dewasaan dalam bersikap, dan nuansa keilmuan, muara yang ada pada diri itu terbuka lebar untuk belajar. Kenapa? Abang mendapat potensi untuk mendapatkan hidayah itu. Abangku punya istri Islam, anak Islam, darah dagingnya Islam, berada pada perahu yang berbeda. Indahnya di Islam itu adalah ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, kita tetap bersama dengan mereka kelak di kehidupan yang kekal. Sama seperti saya bang, saya ditinggal istri, pindah alam lebih dulu. Apakah selesai hubungan kami? Tidak. Ketika saya berhasil mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjaga diri saya sebagai seorang mantan suami di bumi, menjadi seorang laki-laki yang baik, menjaga amanah, menjaga kemudian apa yang menjadi risalah beliau ketika hidup, maka kami akan bertemu kelak di jannah bersama kembali dalam kehidupan yang kekal. Itulah cinta yang sesungguhnya. Makanya Tuhan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dialah sang pemilik cinta. Kenapa Hawa dicipta kemudian
Di samping Nabi Adam alaihissalam, karena gagal seorang manusia laki-laki ketika dia tidak memiliki pendamping seorang wanita. Maka ketika dikatakan di dalam kaidah Islam, jaga dirimu, maka kita harus jaga diri kita. Kalau abangku yakin Kristen itu adalah agama yang benar dengan pilar akal, pewahyuan, ajak anak-anak menjadi Kristen. Jangan biarkan dia satu jalan atau jangan biarkan mereka berbeda jalan dengan abang. Tapi kalau yakin Kristen itu adalah agama yang betul. Nah, masalahnya di sini adalah kalaupun anak-anak kita diajak ke Kristen, terlepas daripada abang saya adalah seorang Kristiani, ponakan saya adalah Islam. Namun ketika sebagai seorang Kristiani mati, masihkah ada hubungan sosial dengan anak-anak kita? Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, yang siang malam kita berpikir kepala di bawah, kaki di atas untuk kehidupan mereka yang hanya sifatnya sementara. Ataukah kita akan berpisah untuk selamanya setelah terpisahnya dari bumi? Saya tidak pernah menemukan selama saya belajar di kekristenan, begitu kita mati kita akan melakukan berkasih sayang dengan orang-orang yang kita cintai di surga. Hal itu hanya saya temukan di Islam. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, At-Tur ayat 21. Nanti orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang dicintai. Kedua orang tuanya, kakeknya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucunya. Hidup bersosialisasi di surga dalam kehidupan kekal dengan kebahagiaan yang tak ada taranya dan tak ada hentinya. Di surga tak ada iri, tak ada cemburu, tak ada sakit, tak ada kemiskinan. Yang ada hanya kebahagiaan. Di dunia kita bahagia bersama dengan istri, bersama dengan anak, itulah kebahagiaan dan puncak kemanusiaan. Tetapi sifatnya sementara. Ada kehidupan kekal di mana kita bisa berbahagia dengan dia. Berbahagia dengan anak-anak kita di surga sama dengan kita berbahagia dengan Tuhan kita. Berbahagia dengan keluarga sama dengan berbahagia dengan Tuhan kita. Karena Tuhan melihat kita berbahagia ketika kita pun berbahagia dengan keluarga. Jadi kalau abangku membiarkan anak-anak abang ini Islam, sementara anda yakin Kristen yang benar, salah. Rangkul mereka, ajak mereka ke gereja. Kalau abangku yakin bahwa Kristen itu benar, Yesus menjamin kebenaran itu, dan Yesus tidak berpesan akan datangnya kemudian seorang penolong lain. Akan tetapi kalau anda pun ragu, izin ya, aku masuk sini langsung. Silakan. Aku sering mendapat pertanyaan seperti ini ya Bang Suma. Kenapa kamu seorang laki-laki Kristen tapi biarkan anak-anakmu Islam? Itu pertanyaan yang sebenarnya yang sulit aku jawab. Tapi aku sering merenungkan dan berkata di dalam hati mereka mengatakan apa yang mereka tidak tahu. Tetapi aku tahu apa yang aku lakukan. Seperti itu Bang Suma. Berkaitan dengan anak-anak saya, jika Bang Suma ingin mengatakan bahwa jikalau abang tahu Kristen itu benar, ajak anak-anak abang ke Kristen. Aku tidak punya kapasitas untuk itu Bang Suma, karena menurut aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Biarkanlah Allah, biarkanlah Tuhan yang menuntun akal dan hati mereka untuk di mana mereka berada. Sering aku hanya berpedoman kepada itu saja. Jikalau aku memaksakan mereka untuk ikut aku, selama aku belum tahu sebenarnya kebenaran itu seperti apa dan belum memastikan, maka konsekuensi akan ada padaku. Dengan demikian aku hanya berpasrah kepada Tuhan. Tuhan, inilah anak-anakku, Tuhan tuntunlah mereka, akal mereka, hati mereka Tuhan tuntun. Di mana ada kebenaran, disitulah Tuhan menuntun mereka. Seperti itu aku punya gaya hidup Bang Suma. Lanjut Bang Suma. Iya, baik, Masya Allah. Kalau yakin dengan kekristenan sebagai orang tua, maka kita sebagai pembawa cahaya untuk anak akan tetap yakin dengan apa yang kita yakini. Maka mari sesekali kita nyebrang ke perahu yang ada. Rasakan bagaimana di Islam itu, bagaimana pula keyakinan di Islam. Karena Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak mungkin dua. Orang Kristen minta kepada Tuhannya, orang Islam minta kepada Tuhannya. Yang memenuhi kemudian hajat mereka adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu tidak akan mungkin mengatakan, kau tidak menyembahku, aku nggak kasih kau makan.
Yang aku kasih makan hanyalah yang menyembahku. Kamu enggak. Tidak. Tuhan itu mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran telah aku serahkan ke atas muka bumi ini. Siapa yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Semuanya aku berikan oksigen, aku berikan tenaga kepadamu, kekuatan kepadamu, pemikiran, jantung, mata yang sama. Siapa di antara kalian yang beriman, wafarikan haqqa alaihimud dalalah, dan siapa yang pantas di antara kalian untuk sesat. Semua kuserahkan kepadamu. Jadi poinnya adalah di sini bukan masalah Islam yang benar atau Islam atau Kristen yang salah. Tetapi di sini kita memainkan logika sehat kita sebagai anugerah dari Tuhan. Kalau saya mati dalam keadaan Kristen, saya yakin Yesus itu adalah hakim. Apa poin yang harus saya lakukan sebagai langkah preventif pencegahan supaya Yesus tidak menghakimi saya sebagai pendosa? Maka sudah pasti bukan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat-buat. Oh, Yesus akan bertanya begini, Yesus akan bertanya begini. Tetapi pola itu adalah Bible. Di buku ini, di sini ada cahaya, di sini ada petunjuk. Saya akui itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 12, data 44 sampai 50. Yang menarik saya di situ adalah ketika Yesus berkata begini, barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan perkataanku, aku tidak menjadi hakimnya. Wow. Aku tidak menjadi hakimnya, kata Yesus. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberi terang kepada dunia. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka saya bersama dengan Bang Ulis akan duduk berhadapan dengan Yesus sang hakim. Itu pasti itu. Di Islam juga dikatakan hal yang sama. Nabi Isa alaihissalam akan turun menjadi hakim. Yesus turun menjadi hakim. Kita ditanya, siapa yang memerintahkan kalian menuhankan aku, menghakikatkan, menyetarakan aku dengan dia yang telah mengutus aku? Saya akan mengatakan, aku tidak pernah mendudukkan engkau setara dengan yang maha besar, maha tinggi. Tetapi aku mengangkat derajatmu sebagai utusan Tuhan yang diutus sebagai makhluk suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Adakah perkataan Yesus yang aku bantah? Insya Allah saya akan lolos dari penghakiman pertama. Abangku ditanya, apakah aku pernah berkata, adakah uraian perkataanku yang pernah kamu baca? Bahwa aku ini adalah Tuhan yang turun menjadi manusia sehakikat dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah aku sendiri. Sehingga engkau harus menyembah aku, mengilahkan aku sebagaimana engkau mengilahkan sang Bapa. Maka apa jawaban kita? Enggak ada. Tapi kenapa mempraktekkan menuhankan aku? Bukankah aku sampaikan, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya. Yohanes 12 nomor 47-48, mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukan perkataanku, aku tidak menjadi hakimnya. Yang menjadi hakimnya adalah perkataan itu sendiri. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Dan aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Dan perkataan Bapa itulah hidup yang kekal itu. Artinya bahwa Yesus datang menjadi hakim. Pola penghakimannya, you nggak menyembah aku, neraka. You menyembah aku, masuk surga. Bukan itu. Tapi pola penghakimannya adalah seluruh untaian kalimat suci yang terlontar dari mulutnya ketika beliau penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Maka polanya kita rangkul semuanya, kita rangkul dan kita rangkum semuanya. Tersimpul dalam sebuah kitab yang disebut Bible, ucapan Yesus dan kesaksian Yesus. Ada dua komponen. Yang pertama adalah apa kesaksian Yesus terhadap orang-orang benar penghuni surga yang datang kemudian pada zamannya, yang dimana Yesus menyampaikan firman. Yohanes 17:8, sembari Yesus berdoa, apa kata Yesus?
Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Subhanallah. Jadi uraian Yesus, aku dan Bapa adalah satu, siapa melihat aku melihat Bapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata uraian cakupan ini seluruhnya, seluruh ucapan yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada orang terdahulu dari kalian, dan mereka percaya. Mereka sesama denganku, duduk bersamaku, makan bersamaku, tidur bersamaku, mengumpet bersamaku, dan mereka mempercaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Simpul terakhir. Simpul kedua, ada kesaksianku yang lebih penting dari seluruhnya, termasuk kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dua simpul ini menghantarkan kepada anak-anak abangku ini adalah orang-orang yang benar dan akan menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena dia telah mendengarkan sabda-sabda Yesus, bahwa seluruh perkataan Yesus yang ada di Bible, perkataan itu bersaksi bahwa Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan. Dan anak-anak abang telah mempersaksikan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dengan muslimnya anak abangku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Hebatnya anak-anak ini adalah ketika Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, berseru, mengatakan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Dan aku akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pingin rasanya memeluk anak abang. Kenapa? Karena anak abang tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi bapaknya sendiri, mohon maaf, belum tentu juga memanggil dan bernubuat pakai nama Yesus. Tapi paling tidak, salah satu kandidatnya adalah saudara-saudara kami yang beragama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, Yahudi tidak. Satu-satunya kandidat adalah saudara kami Kristen. Kalau tidak seluruhnya, hanya sebagian saja yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi paling tidak Yesus mengatakan dari buahnya kau akan melihat mereka. Berarti saudara kami Kristen yang tidak melakukan hal tersebut tetap saja ditebang batangnya. Karena Yesus mengatakan dari buahnya kau akan mengenal dia. Dapatkah buah yang baik dipetik dari pohon yang tidak baik? Pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya bahwasanya ketika batang itu ditebang, tidak semua buahnya itu busuk. Ada yang segar, tapi karena dia adalah berasal dari batang yang buruk, maka ditebanglah batang itu sehingga buahnya seluruhnya baik ataupun busuk dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Dari buahnya kata Yesus. Ya alhamdulillah, saya sebagai muslim bangga memiliki abang kayak abang ini yang orang yang sangat bijak dan arif. Silakan Bang. Oke Bang, makasih narasinya. Sedikit aku bertanya menyangkut Matius 25 ayat 31 sampai 46 Bang. Di situ konteksnya tentang penghakiman terakhir. Di dalam ayat itu aku meneliti ada 6 poin ya, ada 6 poin yang disebut orang-orang yang benar yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal bersama Allah dan para malaikatnya. Itu adalah orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang memberi minum kepada orang yang haus, yang memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, yang memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan, yang melawat orang ke rumah sakit, dan yang mengunjungi orang di penjara. Ini 6 poin ini. Di situ Yesus mengatakan orang-orang inilah yang disebut orang-orang yang benar. Dan orang-orang ini akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama Allah dan para malaikatnya. Pertanyaanku seperti begini Bang Suma, apabila saya seorang Kristen dan saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus tadi, memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, mengunjungi orang di rumah sakit, mengunjungi orang di penjara, apakah saya tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal itu Bang? Baik abangku. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Di beberapa kelas juga saya sering ditanya materi ini. Jadi gini, sekali lagi saya kembali membawa 3 pilar: Yahudi, Nasrani, Islam.
Yesus berada di tengah-tengah kita. Ketika Yesus mengatakan, pada saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, tidak memberi aku minum. Pada saat aku kedinginan, kau tidak memberikan aku pakaian. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tanya kepada orang Yahudi. Ketika ada fitnah terbesar terhadap Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam pandangan saudara kami Kristen, apa yang kamu lakukan untuk Mesiasmu? Membiarkan dia lapar, membiarkan dia haus, membiarkan dia tanpa pakaian. Kami tanya pula kepada saudara kami Kristen, ketika Yesus itu kemudian dihinakan, diusir dari umatnya, dinistakan dari kaumnya, apa yang lakukan? Saudara kami malah mengiyakan dan mengaminkan apa yang mereka lakukan terhadap Yesus dengan mengambil salib sebagai bentuk penyiksaan terhadap Yesus, malah dijadikan sebagai lambang keselamatan oleh saudara kami Kristen. Islam kemudian datang ketika Yesus alaihissalam dipitnah, diajarkan dengan begitu hina. Islam datang kemudian memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan tumpangan. Islam datang membersihkan nama beliau. Lalu kemudian Islam menegakkan kemudian sendi-sendi pengajaran beliau. Islam datang menghantarkan manusia Islam itu sendiri untuk menghargai beliau. Di saat nama beliau disebutkan, umat Islam basah lisannya dengan mengatakan kepada beliau kesejahteraan atasnya alaihissalam, alaihissalam, alaihissalam. Sebagaimana ketika ia masuk ke Yerusalem menggunakan keledai, orang-orang mengatakan Hosana, 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 alaihissalam, alaihissalam. Lalu apa kaitannya dengan kata Yesus di Matius 25? Barang siapa yang melakukan itu, memberi makanan seumpama memberi makan kepada yatim piatu, seumpama memberikan sesuatu kepada si miskin, membantu si miskin, menolong mereka, itu sama halnya menolong aku. Subhanallah. Sendi pengajaran Islam itu adalah infak sedekah. Tidak ada henti-hentinya. Bahkan poin yang paling mencekam dalam Islam itu adalah ketika manusia Islam itu penuh harta, kajian demi kajian dalam agama keislaman itu adalah amal jariah, amal kebajikan, harta surga, amal kebajikan, amal kebajikan, amal kebajikan. Lalu kemudian mereka meninggal dunia. Ketika masuk di alam kubur, mereka minta kepada Tuhannya, ya Rabb, kembalikan aku ke bumi. Apa yang hendak engkau lakukan ke bumi? Aku bukan mau berhaji, bukan mau zakat, bukan mau haji, bukan mau salat, bukan mau berbakti kepada orang tuaku, bukan untuk sujud sampai ke Mekah. Enggak. Aku ingin pulang kembali ke bumi untuk menjual seluruh hartaku dan memberikan kepada si miskin. Karena ternyata dengan memberi, alam kubur orang-orang itu menjadi terang. Maka umat Islam yang ada dalam kubur ingin kembali, itu bukan untuk sholat, bukan untuk berhaji, tetapi untuk menjual seluruh hartanya, satu pun tak akan mau disisahkan. Andaikan dia tahu apa yang diajarkan Yesus itu begitu indah, memberikan makan kepada si miskin, memberikan tumpangan kepada orang asing, tidak menganggapnya sebagai orang asing dan seterusnya, malah merangkul dia sebagai sebuah pengajaran yang berhikmat, maka keselamatan ada di situ. Maka ia menjawab, kata Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling hina ini, kamu tidak akan melakukan untuk aku. Kalau kau tidak bisa membantu si miskin, kau tidak bisa melakukan untuk aku. Umat Islam diajarkan zakat, diajarkan kemudian berkurban setiap tahun, diajarkan infak dan seterusnya. Maka itulah yang diajarkan oleh Yesus, nabi-nabi terdahulu. Di ayat terakhir data Matius 25 itu, Yesus mengatakan begini, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Artinya apa? Kembali kepada penjelasan saya. Ketika Yesus dihinakan, ketika Yesus dinistakan, ketika Yesus dibiarkan telanjang, dibiarkan lapar dengan fitnah, ditelanjangin dengan fitnah yang begitu dahsyat.
Saudara kami Kristen mengiyakan itu, malah bangga dengan penyaliban itu, malah senang dengan penyaliban itu, malah mengatakan bahwa dengan salibnya Yesus, terhinanya Yesus, ditamparnya Yesus, bukti keselamatan kami sebagai orang Kristen. Lalu kapan saudara kami Kristen bisa memberikan pakaian kepada Yesus? Kapan saudara Kristen memberikan makan dan minum tumpangan kepada beliau? Kapan itu? Sedangkan di rumah-rumah umat Islam, rumah-rumah ibadah umat Islam bertaburan kalimat-kalimat memuliakan beliau, memberikan tumpangan kepada beliau. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam ketika dituduh kemudian oleh orang-orang bangsanya, beliau malah mengajarkan, beliau Nabi Muhammad malah mengajarkan untuk selalu memuliakan beliau. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah was zakah ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam ja'alni jabbaran syaqiyah. Umat Islam bahasa lisannya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam, manusia suci yang datang di tengah-tengah kaumnya tanpa ayah. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambutnya dimuliakan. Dimuliakan, disebut dengan indah namanya. Dimuliakan. Di saat semua orang bertepuk tangan dengan kematiannya, di saat orang bangga dengan dia disalib untuk nebus dosa-dosa mereka, umat Islam justru memberikan tumpangan. Seakan-akan umat Islam itu berkata, wahai Yesusku, datanglah. Rumahmu ada di sini. Pakaianmu ada di sini. Sini aku bersihkan lukamu. Sini aku bersihkan semua bekas tombakmu. Saya bersihkan bekas paku yang ada di tanganmu. Aku hancurkan salibmu. Aku bantah orang-orang yang kemudian memfitnah dirimu. Sini masuk ke rumahku. Disinilah tempatmu. Kau dimuliakan di tempat ini. Kau disanjung di sini. Kau diangkat derajatmu di sini. Dunia dan akhirat engkau manusia suci. Tidak pantas bagimu ada masa engkau dikutuk. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Engkau diberkati dimanapun engkau berada. Tidak ada kemudian orang-orang berdosa. Engkau ambil semua dosa-dosanya, menghinakan dirimu, lalu kemudian mereka masuk surga, engkau yang menderita. Itu tidak ada. Maka saya katakan, andai saja Nabi Isa atau Yesus turun ke atas muka bumi ini, satu-satunya rumah ibadah yang akan dia tuju melangkah untuk sujud kepada Bapa Elohim pencipta langit dan bumi adalah masjid. Kenapa? Di sana Yesus akan berkumpul dengan orang-orang yang sujud. Di sana Yesus akan bersama dengan orang-orang yang mentahirkan dirinya mandi junub. Di sana Yesus akan bersama dengan orang-orang yang menjaga lambungnya dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Di sana Yesus kemudian bersama dengan orang-orang yang menjaga lisannya dengan puasa. Di sana Yesus akan bersama dengan orang yang selalu memuji-muji dirinya, menyanjung dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan di sana Yesus akan bersama dengan orang-orang yang mensucikan pencipta sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Ini real dalam kehidupan. Tadi 3 komponen, saya tidak menganatrikan satupun. Yahudi, Nasrani, dalam ini Kristen dan Islam. 1 komponen yang menjadi kabar pemberitaan yang bersumber dari langit. Saya kira begitu abangku. Terima kasih atas pertanyaannya. Bang Suba, makasih atas sama-sama Bang Uli. Aku sedikit sapa-sapa penonton dulu ya Bang Suba ya. Bagi penonton yang sudah typing, terima kasih atas atensi dan doanya. Nah, aku lebih ingin menjawab penonton yang bertanya bahwa kenapa Bang Ulis tidak pernah bernarasi, tetapi hanya bertanya terus. Kepada penonton yang bertanya ini, aku ingin katakan begini. Kata guruku, seorang orang yang sehat tidak membutuhkan tabib, hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Nah, seperti itu. Dan lagi pula aku ingin berkata kepada penonton, jikalau ada seseorang yang tidak percaya bahwa kayu yang hidup dapat menghasilkan buah, orang itu tidak percaya. Bagaimana mungkin orang tersebut bisa percaya kepada kayu kering yang tidak dapat menghasilkan buah? Tolong penonton terjemahkan itu kata-kata saya. Jadi mengapa saya tidak mau bernarasi lama-lama di
di komalnya saudara-saudara saya yang Islam, karena saya tahu saya tahu persis di komal saudara Islam itu bukan gereja yang kita harus bernarasi panjang-panjang. Saya tahu dan saya paham hal itu, sehingga saya tidak punya kapasitas untuk bernarasi di komal yang saudara-saudara saya yang Islam. Jikalau saya ingin bernarasi membutuhkan waktu 2 jam lebih, bisa saya bernarasi sepanjang itu, saya mampu bernarasi. Tetapi saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Saya bukanlah orang yang mencari jemaat, atau bukan seorang pendeta atau seorang apa, tidak. Saya seorang jemaat biasa, umat biasa yang ingin menambah ilmu, mencari kebenaran, bersahabat dengan saudara-saudara sekalian. Mungkin Bang Suma seperti begitu aja, sudah 5:30 ya di tempatnya Bang Suma. Bang Suma mungkin mau sholat. Iya bang. Sholat maghrib. Betul, aku terima kasih bang. Sekali lagi Bang Suma sudah menerima aku di Komal ini. Sama-sama bang, sama-sama. Bang Suma tetap sehat, tetap dilimpahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan. Cuma makasih Bang Suma, sekali lagi salam hormat itu. Aku mohon makasih ya Bangku, sehat terus. Sehat selalu abang. Baik teman-teman sekalian, kita menghargai beliau ya. Sebagai seorang Kristen, beliau mengedepankan kemudian adab di dalam nuansa keilmuan yang bertalian dengan perbandingan agama. Kita menghargai itu. Dan saya tidak pernah berkeberatan ketika abang-abang kita non-muslim mau bertanya tentang Islam. Sesanggup saya bisa mau bertanya sampai 2 hari pun, selama pertanyaannya itu tujuannya untuk menggali khasanah keilmuan, maka itulah fungsinya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita harus menyeru manusia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi inti poin daripada dialog lintas agama sebenarnya itu di situ. Cuman terkadang kita ini tidak bisa melakukan hal itu karena keterbatasan ilmu. Kenapa? Islam itu luas sekali. Satu huruf di Islam itu bisa menjadi sebuah kitab berpuluh-puluh kitab, bahkan ratusan kitab. Hikmah yang muncul di huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran, maka kandungan ilmunya itu sangat luar biasa. Untuk itu saya katakan, bila mana ada orang yang ingin belajar tentang Islam, belajar tentang perbandingan agama dengan cara yang dipertontonkan abang kita Ulis, saya katakan yuk mari ke sini kita belajar sama-sama. Daripada Anda menghabiskan waktu mencelah, masker, boneng dan seterusnya, adalah lebih baik ketika Anda naik bertanya dan ada manfaatnya, minimal pengetahuan, bekal untuk Anda berfikir ke depannya. Seperti itu. Saya sendiri sebagai apologet Islam Indonesia tidak membatasi diri ketika saudara-saudara saya non-muslim mau datang bertanya, ya sekalipun pertanyaan itu mengarah kepada sesuatu yang terindikasi kebencian, selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Itu pada intinya seperti itu adanya. Tetapi karena di pihak Kristen, di sosmed ini banyak penghujat juga, maka saya juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi karakteristik seperti penghujat, kan gitu teman-teman. Seperti orang-orang penghujat itu, saya harus memiliki kemudian senjata untuk menghadapi mereka, supaya mereka tidak lagi melakukan penghujatan. Itu maksudnya. Oke, silakan saudara-saudara saya non-muslim yang lain yang ingin bertanya, waktu dan tempat disilahkan. Teman-teman di YouTube, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Semangat sore. Waalaikum Ibu Katolik Protestan. Muslim, maaf Bang Zuma. Tadi saya lihat ada asap hitam di atas kepala Pak Ulis itu ya. Rokok beliau. Oh, merokok. Iya. Banyak banget gitu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jangan pula dibilang diruqyah. Habis itu sesuatu keluar dari tubuhnya. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Kita tetap pada posisi dialog, debat kita, diskusi kita, tukar pikiran kita, semuanya bisa kita lakukan. Silakan. Mau lucu-lucuan juga boleh. Selama Anda tidak mabuk, pasti ada hikmah di balik itu semua. Gitu teman-teman. Ada lagi? Teman-temanku yang saya cintai, silakan. Semangat sore. Selamat petang Bang Juma. Iya. Dari agama mana abang? Saya Muslim tapi saya dari Sabah Sarawak. Oh iya. Sabah Malaysia. Ada saya mau tanya, boleh? Boleh. Ya, saya mau on kamera ini tapi tidak dapat. Oh, dapat sudah. Iya. Kemana bang? Saya mau tanya mengenai ini perbedaan agama yang boleh kawin di Indonesia. Islam dengan bukan Muslim. Macam mana tu pandangan ulama-ulama sana, dibolehkan kah? Tak boleh. Tidak boleh. Iya bang. Jadi yang berlaku sekarang tu haram lah itu. Nggak boleh nikah beda agama di Indonesia. Apalagi sesama jenis nggak boleh. Jadi yang berlaku sekarang tuh haram lah. Iya, haram. Oh begitu. Ya macam di Malaysia juga lah begitu. Oh ya, syukur alhamdulillah. Ya itu aja Bang Juma. Terima kasih ya. Makasih bang, makasih. Oke, sama-sama. Silakan saudara non Muslim ajukan permintaan. Halo, Aduka Kristen Katolik. Halo, Lauha. Halo, oke. Silakan buka kameranya. Masih tidak paham tema tu. Fungsi akal dalam agama. Maksud Iya, apa Kristen otak itu, akal itu berfungsi untuk menjadi Kristen? apa? Maksud kamu fungsi akal dalam agama apa dia? Iya, apa fungsinya akal itu untuk Kristen? Ya, coba jelaskan sesuai agama kamu. Ya, kalau di Islam itu kan jelas setiap sendi pengajaran amalan itu berlandaskan terhadap akal sehat. Tuhan satu, masuk akal. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu, masuk akal. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, masuk akal. Tuhan tidak setara dengan makhluk, masuk akal. Di Anda Tuhan tiga, tidak masuk akal. Tuhan digantung makhluknya, tidak masuk akal. Tuhan kemudian beranak dan beranak dan kemudian punya anak, tidak masuk akal. Tuhan setara dengan manusia, tidak masuk akal. Iya, sebentar tuh mah. Kan ada yang tadi jelas. Tuhan kita lebih kecil dari akal kita. Tuhannya Anda yang lebih kecil dari Anda. Tidak, kalau kau boleh pahami segala-galanya pakai akal, berarti akal kau lebih besar dari Tuhan. Oh tidak dong, tidak begitu caranya. Tidak begitu.
Jadi Tuhan memberikan skala prioritas pengetahuan kepada manusia tentang Tuhan secuil. Tidak semuanya kita tahu. Makanya dalam Islam itu diterangkan kemudian dalam Al-Quran bahwa Tuhan Maha Tahu, sedangkan manusia tidak. Maka ketidaktahuan manusia, setidak-tahunya manusia, seminim-minimnya pengetahuan manusia, manusia akan tahu membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Tidak, maksudnya Serendah-rendahnya pengetahuan manusia, akal manusia akan tahu bahwa kebenaran Tuhan itu seperti ini, A, B, dan C. Dan serendah-rendahnya pengetahuan manusia, manusia akan bisa membedakan mana bukan Tuhan, mana Tuhan-Tuhanan, mana manusia berarti dilantik Tuhan Tuhan, itu buatan mana akal kita. Tuhan yang dibuatan oleh manusia. Berarti Tuhan itu buatan akal kita. Oh, enggak. Semuanya kita boleh pahami mengenai Tuhan. Bukan. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, akal memiliki standar yang tidak bisa kemudian dilampaui oleh akal itu sendiri. Seperti misalnya, Tuhan mengatakan dirinya tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maka akal manusia akan dihantarkan kepada pengetahuan bahwa segala sesuatu yang bisa kita lihat itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang memiliki kelemahan itu bukan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu tidak memiliki kelemahan sehingga Tuhan itu tidak setara dengan makhluk. Ketika ada manusia yang dianggap Tuhan di mana manusia itu setara dengan makhluk, maka itulah agama yang tidak masuk akal. Sederhana, saya ngambil satu surah dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Masuk akal nggak Tuhan itu satu? Masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena kalau Tuhan tiga bisa rebutan kuasa. Atau paling tidak kalau Tuhan tiga tidak rebutan kuasa, ada Tuhan junior, ada Tuhan senior. Ada Tuhan yang kemudian sebagai Tuhan yang paling sulung. Ya, seperti itu adanya. Jadi saudara, berbicara mengenai kesanggupan akal sampai kepada poin Tuhan, poin bertuhan, itu tidak mungkin kita pungkiri. Kecuali Anda beragama Kristen. Karena di Kristen memang tidak ada fungsi akal. Dalam hal agama, akal tidak dipakai dalam agama Kristen. Bentar, cuma ganti-ganti ya. Bagaimana akal kita yang terbatas boleh memahami segala-galanya mengenai Tuhan yang Maha Kuasa? Berarti Tuhan itu lebih kecil dari akal kita. Tuhan buatan akal itu. Kalau di Kristen, Tuhan yang menyatakan dirinya. Kita memahami Tuhan mengikut bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, bukan Tuhan buatan akal. Sekarang coba terangkan kepada saya bagaimana Tuhan itu menyatakan diri. Ya, Kejadian 1 ayat 1 hingga 3 saja sudah cukup. Iya, menyatakan diri dengan cara apa? Mencipta bukan? Ya, dia menyatakan dirinya, dia mempunyai roh dan mempunyai sabar. Aku kan jawab. Enggak ada Tuhan sabar. mempunyai. Boleh aku jawab? Iya, silakan. Dia menyatakan dirinya dengan mengatakan dia memiliki roh. Di mana? Dan Di mana firman. tertulis itu? Di mana? Kejadian di sana? 1 ayat 1 hingga 3. Apakah itu berbicara mengenai hakikat Tuhan? Iya, Bapak, firman dan Roh Kudus. Coba di mana di situ berbicara mengenai hakikat Tuhan? Tunjukkan ke saya. Ya, Bapak, firman dan Roh Kudus. Ya, itu kan implementasi dari gereja yang Anda hantamkan masuk ke kitabnya Yahudi. Itu kan pernyataan Tuhan mengenai dirinya. Pernyataan Tuhan, enggak salah. Itu bukan pernyataan Tuhan mengenai dirinya, itu pernyataan Tuhan mengenai ciptaannya. Anda keliru. Bukan berbicara apa? Kejadian 1 itu Tuhan tidak berbicara kami mengenai ini hakikat bukan Tuhan. buatan akal manusia. Kejadian itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi. Kitab Kejadian Kata 1 siapa? itu Kejadian 1 itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Kata siapa? Yesus kata itu kitab Kristen. Nah, Anda dibawa. Anda cebok dulu pakai air 1 sendok. Kitab Kejadian itu tidak berbicara mengenai hakikat Tuhan.
Kejadian 1 itu bercerita tentang proses penciptaan alam semesta. Bukan bercerita tentang hakikat Tuhan dia. Tidak ada yang bisa membahas tentang hakikat Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kecuali agama pagan yang mengatakan hakikat Tuhannya itu setara dengan manusia. 1 Yohanes 3 nomor 2. Tuhannya sehakikat dengan manusia. Filipi 2 nomor 6, 7, 8. Tuhannya sehakikat dengan manusia. Kolose 2 nomor 9. Tuhannya sehakikat manusia. Hanya orang longor yang tidak punya ilmu, yang tidak punya kapasitas untuk menelaah tentang hakikat Tuhan yang bisa mengatakan itu. Sekali lagi saya katakan kepadamu, kitab Kejadian milik Yahudi bukan milik Kristen. Kitab Kejadian itu bercerita tentang proses penciptaan ciptaan, bukan proses Tuhan memperkenalkan hakikat dirinya. Belajar lagi. Jangan kau perkosa agama orang. Jangan kau perkosa konsep agama orang. Jangan kau perkosa kemudian kitabnya orang. Jangan memperkosa milik orang. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara, jangan kau berikan barang kudus kepada babi dan anjing. Karena akan dipijak-pijaknya. Ini pembuktiannya. Kau pijak-pijak, kau injak-injak kitabnya orang. Itu adalah mutiara. Itu adalah barang kudus. Pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan. Bukan pada mulanya Allah menampakkan diri. Bukan. Pahami itu. Belajar lagi. Kembali seperti ini Bang. Oh Mama Bang Cuma, coba dengarkan. Bisa Bang dengarkan? Bisa. Oke. Sekarang siapa manusia itu sebenarnya? Kalau pandangan agama Kristen, manusia itu adalah manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tertinggi. Itu pintar. Yang mempunyai akal dan pikiran. Itulah manusia diciptakan oleh Tuhan. Iya. Jadi yang kedua soal hikmat. Soal hikmat atau akal dan pikiran tadi itu juga Salomo pernah meminta hikmat kepada Tuhan. Yang artinya bahwa hikmat itu adalah Tuhan yang memberikan kepada manusia itu sendiri. Nah, bagaimana supaya manusia berhikmat, berilmu, beradab, itu kembali dari Tuhan. Pemberian Tuhan itu kepada manusia itu. Jadi jangan sekali kita sombongkan seperti itu, Bang. Kalau menurut saya, jangan sekali kita sombongkan itu pemberian Tuhan kepada kita. Sebab karena pemberi akal dan pikiran itu adalah kembali dari Sang Pencipta, Bang. Itu kalau menurut saya, Bang. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Sekarang permasalahannya adalah apakah Kristen ini masuk akal? Kita ambil konsep Tuhan dulu, konsep Tuhan. Apakah konsep Tuhan dalam Kristen itu harus pakai akal untuk menerima? Bisa diterima dengan akal? Kalau menurut keyakinan kami atau menurut yang artinya iman kami, bahwa itu masuk akal, Bang. Masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Artinya manusia itu pada zaman dahulu udah jatuh ke dalam dosa. Muhammad Rasulullah. Kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk memperbaiki. Udah, jangan terlalu panjang. Ya, artinya jangan terlalu panjang, Abang. Jangan terlalu panjang, Abangku. Mana yang masuk akal? Tuhan tunggu. Akal adalah kehadiran Yesus itu. Iya, bukan masalah kehadiran. Yang hadir masalahnya Tuhan. Kalau yang hadir manusia, kambing, hewan, tumbuhan, iya masuk akal. Ini masalahnya Tuhan. Kenapa datanya, Bang? Datanya dikasih sabar dulu. Oh iya, data itulah agama, Abangku. Yang kita bahas di sini apa fungsi akal dalam agama Kristen? Kita olah dulu nih. Di agama Kristen, Tuhannya turun ke bumi menjadi manusia, betul? Benar. Di Islam, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Di Kristen, Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Pertanyaannya, mana yang ditelaah dengan akal? Mana yang diyakini tanpa akal, mana yang diyakini tanpa akal? Saya ulang lagi.
Di Islam, pencipta langit dan bumi yang disebut Sang Khalik menciptakan Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Tuhan yang Maha Mencipta menciptakan manusia lahir cuman ibu tanpa ayah. Banding Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan daging untuk menjadi dirinya yang bukan Tuhan, lahir tanpa ayah. Jadi Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan daging manusia untuk menjadi dirinya yang bukan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, sehingga dikatakan dia adalah manusia 100% dan dia adalah Tuhan 100%. Pada saat mana dia Tuhan? Pada saat dia belum jadi manusia. Pada saat dia jadi manusia, dia bukan lagi Tuhan. Berarti di Kristen, Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia yang lahir tanpa ayah. Menurut saudara, di dua keyakinan agama ini, yang mana yang butuh akal, yang mana yang tidak butuh akal? Silakan. Kalau soal di mana yang butuh akal dan di mana yang tidak butuh akal, ya kalau menurut saya kedua-duanya adalah butuh akal juga. Ya, karena itu harus kita pikirkan juga. Karena siapa yang siapa yang menciptakan akal dan pikiran itu adalah kembali kepada Sang Pencipta. Dia yang memberikan kepada umat manusia itu supaya bisa berpikir. Karena bagaikan monyet tidak bisa yang artinya membangun rumahnya atau tidak bisa terbang. Tapi apa keunggulan atau keistimewaan manusia itu menurut pandangan agama Kristen? Bahwa keistimewaannya adalah makhluk ciptaan yang paling istimewa adalah manusia itu sendiri. Yang mana yang dianut berdasarkan filter akal. Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia. Atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Mana yang masuk akal? Itu kan pandangan abang. Padahal nggak, ini akal. Saya tidak membawa diri saya membawa akal. Mana yang masuk ke akal? Tuhan Maha Pencipta yang Maha Kuasa menciptakan manusia sebagai ciptaan lahir tanpa ayah, atau atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia. Mana yang masuk akal? Silakan. Menurut saya Bang lebih masuk akal itu agama Kristen itu karena iya kembali yang tadi Bang, artinya kehadiran Sang Pencipta itu ke dalam dunia ini yang artinya dia menjelma, dia berinkarnasi, dia hadir untuk menyelamatkan umat manusia itu. Dia setarakan dirinya dengan ciptaan. Demi penyelamatan. Demi penebusan. Mari kita pakai akal dan pikiran yang sehat. Karena pikiran itu dan akal itu adalah pemberian Tuhan mata-mata kepada manusia itu sendiri. Oke, itu aja dulu Bang. Oke, silakan istirahat. Pening aku mendengarkan. Silakan buka mawarnya, bilang kasih sama Bang apa itu bilang. Kasih mawarnya dengan cangkul sekalian. Kasih suntik mati sekalian dengan bunga mawar. Ya, itu ada Bang. Artinya akal dan pikiran bagi orang Kristen. Jangan bilang abang kami tidak pakai. Kenapa ada penafsiran bagi orang Kristen juga? Ketika kita menafsir, kita harus menggunakan akal dan pikiran juga. Tahun berapa ini dituliskan? Kepada siapa ini dituliskan? Di mana tempat penulisannya?
apa yang menjadi makna firman Tuhan itu kepada umat yang mau disampaikan. Itu harus kita cerna, harus kita eksegesi, Bang. Artinya jangan katakan bahwa orang Kristen itu tidak mempunyai memakai akal dan pikirannya. Dipakai juga, Bang. Dipakai. Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia. Itu masuk akal. Jadi masuk akal, Bang. Bukan orang Kristen membentuk kehadiran Tuhan itu ke dalam dunia. Bukan Tidak, bukan. Itu mengenai itu abangku. Mengenai Tuhan Anda turun ke bumi menjadi makhluk, menjadi punya lato-lato. Itu bukan itu yang kita bahas. Itu iman Anda, itu kepercayaan saudara. Ini yang kita bahas ini kedudukan akal. Tuhan Anda turun ke bumi mengambil rupa manusia untuk menebus dosa-dosa Kristen. Salalalala. Silakan aja. Itu iman. Itu kepercayaan. Kita masuk ilmu kekuatan manusia. Itu akal Tuhan langit bumi yang menciptakan langit dan bumi, yang menghancurkan Sodom Gomora, yang membawa kemudian di atas muka bumi bahtera Nuh, yang menciptakan neraka, yang mengusir setan dari surga, yang membinasakan manusia-manusia. Setiba itu turun kemudian tiba-tiba menjadi bayi. Masuk di akal Anda itu? Hai. Jujur, iman Kristen tidak boleh ditabrakkan dengan akal, sebab iman Kristen tidak masuk akal. Beda dengan Islam. Kalau di Islam jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya yang terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam itu adalah hal yang sama seperti yang terjadi pada diri Adam alaihissalam. Jadi tidak ada yang bisa kemudian menutupi keberadaan Islam itu dengan akal-akalan mereka. Islam selaras dengan akal. Ya, jadi kalau Tuhan Anda menciptakan dirinya menjadi manusia, itu sudah tidak pakai akal untuk menelaah, tapi percaya saja, yakini saja. Jangan pula Anda mengatakan masuk akal, akal ayam. Jangan bilang abang kami ini tidak menggunakan akal dan pikiran, itu dipakai ya, memang, juga, Bang. Memang nggak mungkin. Kalau Anda menggunakan akal, tidak mungkin Anda mau mengimani Tuhan turun menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Gak mungkin pakai akal. Pakai iman, iya. Pakai akal mustahil. Kenapa dibilang seperti ini, Bang? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu ada. Tuhan yang harus dikasihi itu Tuhannya Yahudi, bukan Yesus. Diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Elohim, bukan mengasihi Yesus sebagai Tuhan. Kalau kami, Bang, tidak kami pisahkan antara kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru. Oh ya udah, oke lah. Iya, satu punya silakan satu aja. kesatuan itu. Silakan aja, Bang. Pisahkan di antara kedua kitab itu. Iya, karena kalau dipisahkan maka hancurlah Kristen. Sempurnakannya sudah, yang artinya kitab perjanjian baru itu. Betul. Digenapi. Apa yang dibuatkan di kitab perjanjian lama digenapi di kitab perjanjian baru. Itu, Bang. Stres kan? Karena kalau bertanggung jawab secara histori, itulah yang disebut serigala nyamar jangkrik. Ngambil kitabnya agama Yahudi, lalu dikait-kaitkan dengan kitabnya orang Kristen, lalu merasa kemudian mereka disempurnakan dengan dua kitab. Jadi jangan gitu, sekali
kepada orang Kristen, pakai akalmu. Orang Kristen aja, pendeta Kristen aja itu memakai akal dan pikiran. Ketika mereka mengexegese, ketika mereka Nggak mungkin. Nih, kita uji nih, mereka kita uji. menggunakan akalnya, Kita uji. mana dituliskan ini? Kita Sama uji. siapa? Itu Kita kita, uji. kita tanya itu kembali ke Kita uji, dalam Bang. kebenaran Alkitab ya. Kita uji. Apa? Coba dulu kita uji. Dari Apakah mana? Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Kalau Tuhan itu tidak boleh berhenti menjadi Tuhan, dia mulai dari awal sampai akhir. Dia adalah Alfa dan Omega, selalu God. Ketika Yesus bayi, apakah dia Tuhan? Bayi dia Tuhan, Bang. Sebab hari ini telah lahir bagi Tuhan Kristus di kota Daud. Oke, Jadi yang dia lahir. sejak kelahirannya kembali. Bagaimana bayi ini bisa mengatur alam semesta? Wah, itu ada yang ngatur itu, Bang. Udah ada ya malaikat-malaikat. Ada malaikat-malaikat. Apa fungsinya? Mulai ngaco. Seperti itu, Bang. Bagaimana Tuhan bisa memberikan instruksi kepada malaikat pada saat Tuhan Anda menjadi bayi? Kan dia ada dalam roh. Mama akal-akalan. Percayalah, Bang. Hancur. Bagaimana seorang Yesus bisa mengatakan dan mengatasi alam semesta sedangkan mengatasi pantatnya yang kena aja nggak bisa? Mengatasi celana dalam Yesus aja nggak bisa, apalagi alam semesta. Abang yang krisis, Bang Juma. Bagaimana Yesus mengatur galaksi-galaksi alam semesta, langit tingkat 7, bumi dan seterusnya, sementara untuk membersihkan lubang pantatnya aja nggak bisa. Jari-jarinya nggak bisa sampai ke sini. Jari-jarinya nggak bisa sampai ke sini. Apalagi sampai ke langit. Bisa tidak diterima oleh akal dan pikiran kita. Kehamilan daripada Maria. Harus iman yang menerima itu, Bang. Ya itulah makanya harus Anda jujur akui. Anda harus akui bahwa agama Kristen agama yang tidak masuk akal. Jangan Anda paksakan. Menurut Abang. Loh, sekarang aku tanya dulu, Abang. Sekarang aku tanya, bisakah Yesus bayi ini cebok sendiri? Ya kalau itu, Bang, tidak boleh kita pertanyakan lagi. Ada langkah-langkah tertentu yang harus dijalani oleh Yesus sendiri. Ada Tuhan tak bisa cebok sendiri. Cahayu. Ujung-ujungnya jangan kau berpikir ke situ, nggak boleh kita bahas. Artinya memang dalam agama Kristen tidak butuh akal. Jadi kalau memang krisis iman kita, untuk jadi Kristen tidak boleh pakai akal. Tanya aku, Bang, kembali, Abang. Bagaimana mungkin bisa diterima akal Tuhan jadi bayi? Cahayu. Saya bahwa kamu itu krisis Tuhan iman. Maha Kuasa, tapi yang satu ini cebok pun tak bisa. Jadi untuk jadi mana mawar-mawarnya, kasih mawar kepada beliau karena tak berdaya melihat Tuhan yang nggak bisa cebok sendiri. Salah sendiri, siapa suruh punya anus? Salah sendiri, siapa suruh jadi bayi? Kepada umat manusia. Salah sendiri, siapa suruh jadi manusia?
Salahmu sendiri, kau yang salah, salahmu sendiri. Siapa suruh jadi Tuhan? Gimana keistimewaannya? Tuhan. Kenapa enggak sama harimau dikasih? Tuhan yang tidak bisa cebok Berselawat, sendiri. Berselawat. Jadi tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ada Tuhan berak celana. Ikut di kau saja Tuhan, dak jalan damai bagiku. Nah, seperti itu yang kan enak. Ikut di kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Bagi Bang Cina damai saya. Tetapi di dalam Tuhan itu menuju damai. Dua kawarnya lah. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah besar, kelak engkau akan dituhankan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Imam Eli berjumpa dengan Ingatlah anakku, mendatangkan hujan. buah puting ibu yang kau isap. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Yang kalah ingin babal. Udah, maghrib. Orang Kristen tadi. Bagus juga sinden, dialek sinden itu dia dibawa ke lagu Bugis. Anakku sendiri. Maaf ya teman-teman non muslim, maaf, ini terkait dengan tema kita. Apa fungsi akal dalam agama? Kesalahan saudara, siapa namanya, saudara Pulu tadi itu, beliau adalah seorang guru, ya, dia kepala sekolah menurut pengakuannya. Kesalahan dia harusnya sama seperti yang lain dalam hal kekristenan. Orang menjadi Kristen itu tidak boleh menggunakan akal. Harusnya dia mengatakan itu selesai. Tapi karena dia mengatakan ya Islam dan Kristen sama-sama menggunakan akal. Saya kasih kemudian materi sederhana tentang Tuhan, ya ternyata kayak gitulah jadinya. Tuhan gak bisa cebok. Masalah generasi. Oke teman-teman, berhati-hatilah kalian ketika ada para misionaris datang membagi-bagikan kemudian kopi atau kemudian celana dalam atau baju kaos supaya kalian pindah ke agama mereka. Ingat, agama yang masuk akal itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau ada satu sekte atau keyakinan atau aliran kepercayaan tidak masuk akal, itu bukan dari Tuhan. Percaya sama aku. Itu aja. Ini pesan untuk umat Islam. Ya. Kalau tidak masuk akal, Tuhan pernah pakai sepatu merek Adidas, pakai cincin, pakai celana lepis, pakai jubah. Lalu kemudian, aduh udahlah. Pokoknya Tuhan itu bukan makhluk. Ketika ada yang mengajarkan Tuhan pernah jadi makhluk, tinggalkan. Itu bukan ajaran yang betul berdasarkan Islam. Tinggalkan. Tapi jangan juga melarang mereka untuk meninggalkan agama mereka. Jangan, biarkan aja mereka dengan agama mereka. Kita hanya sebagai pembawa peringatan saja bagi orang-orang yang mau mendengarkan peringatan. Peringatan yang kita berikan ini adalah penjara bagi orang-orang yang zalim, tetapi surga bagi orang-orang yang berakal sehat. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan kepada saudara saya yang muslim, baik yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Terima kasih banyak atas semuanya. Apa yang kalian berikan
insya Allah menjadi amal jariah buat saudara-saudara semuanya yang ada di TikTok dan yang ada di YouTube. Dan kepada saudara-saudara saya non-muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati saudara, silakan hadir di komal saya, luruskan apa yang menurut Anda bengkok. Saya Bang Suma mengundang kalian semua, mau pendeta, pastor, murtadin, misionaris, lulusan STT, mahasiswa STT, penatua, jemaat biasa, selama mau dialog dengan baik, yuk mari ke sini kita kemudian diskusi. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.